Ku buat malu semalu-malunya. Suamiku dengan selingkuhannya tepat di acara resepsi pernikahan mereka, dan kuungkap identitas asliku yang sebenarnya, hingga dia menyesal. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Suara dentingan sendok dan garpu beradu dengan keheningan di ruang makan yang terlalu besar. Lampu kristal di atas meja memantulkan bayangan Alia yang sendirian, menatap sepasang piring makan yang masih utuh. Piringnya, dan piring milik Rifki, suaminya. Sudah hampir pukul 10 malam, dan Rifki belum juga pulang. Alia menghela napas, mencoba mengusir kekecewaan yang mulai terasa akrab. 5 tahun. Waktu yang terasa seperti kilasan mimpi. 5 tahun Alia mendampingi Rifki, dari seorang pemuda ambisius yang hanya memiliki modal selembar ijazah dan segudang mimpi, hingga menjadi pengusaha sukses dengan perusahaan yang menjulang. Semua ini, tak ada yang tahu, adalah hasil dari kesabaran dan dukungan Alia. Bukan hanya dukungan emosional, tapi juga finansial. Sebagian besar modal awal yang digunakan Rifki untuk mendirikan perusahaannya, Wijaya Corp, sebenarnya berasal dari Alia. Sebuah fakta yang ia simpan rapat-rapat, atas permintaan kakeknya, almarhum Bapak Wijaya. Jangan pernah beritahu siapapun, Alia, terutama Rifki. Uji dia, lihat apakah integritasnya bisa sejalan dengan ambisinya, pesan kakeknya bertahun-tahun lalu. Alia yang lugu dan sangat mencintai Rifki, menuruti. Ia hanya ingin melihat pria yang ia cintai meraih mimpinya. Jadi, Alia yang sebenarnya adalah pewaris tunggal keluarga Wijaya, salah satu keluarga paling berpengaruh di negara ini, menyamar sebagai gadis sederhana yang hanya bekerja sebagai relawan di sebuah yayasan sosial. Alia bertemu Rifki saat Rifki masih berjuang meniti karir. Alia terkesan dengan semangatnya yang membara. Mereka menikah secara sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat. Rifki adalah segalanya bagi Alia. Pria itu cerdas, karismatik, dan tahu bagaimana membuat Alia merasa istimewa. Awalnya, tapi, roda kehidupan berputar cepat. Setelah perusahaannya melejit, Rifki mulai berubah. Dulu, ia selalu pulang tepat waktu, makan malam bersama Alia, dan berbagi cerita tentang hari-harinya. Kini, ia lebih sering pulang larut, dengan alasan yang sama berulang-ulang. Aku ada meeting penting, sayang. Koneksi bisnis. 2 minggu terakhir, alasan itu memiliki nama, Maya. Maya adalah koneksi bisnis terpentingku. Dia punya banyak kenalan penting yang bisa memperluas bisnis kita. Rifki menjelaskan suatu malam, saat Alia bertanya tentang seringnya ia menghabiskan waktu bersama wanita itu. Alia mencoba percaya. Ia percaya pada suaminya. Ia percaya bahwa semua ini demi masa depan mereka. Tapi, insting seorang istri tidak bisa dibohongi. Sikap Rifki yang dingin, sentuhan yang terasa asing, dan sorot mata yang tak lagi memancarkan kehangatan seperti dulu, semuanya adalah tanda tanya besar di hatinya. Telepon di meja bergetar, memecah kesunyian. Nama, Rifki, muncul di layar. Jantung Alia berdebar. Ia segera mengangkatnya. Halo, sayang? Kau sudah makan malam? Tanya Alia dengan suara lembut, berharap suaminya sudah berada di perjalanan pulang. Belum, Alia. Aku masih di kantor. Ada beberapa dokumen yang harus kuselesaikan dengan Maya. Kami akan lembur malam ini, jawab Rifki terdengar buru-buru. Aku tidak bisa pulang malam ini. Mungkin aku akan menginap di apartemen kantor. Dunia Alia runtuh. Bukan karena Rifki akan menginap di kantor, tapi karena cara ia menyebutkan nama, Maya. Ada nada keintiman yang tidak bisa disembunyikan. Baiklah, Rifki. Hati-hati. Jangan lupa makan. Alia mencoba menahan suaranya agar tidak bergetar. Ya. Aku tutup dulu. Ya. Sampai nanti. Rifki mengakhiri panggilan. Alia meletakkan ponselnya, menatap layar yang kini gelap. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya jatuh. Ia merasakan pilar-pilar kepercayaannya hancur satu persatu. Ia tahu, di balik alasan pekerjaan,
Ada pengkhianatan yang tak termaafkan. Keesokan harinya, Alia bangun dengan mata bengkak. Ia mengambil ponselnya, dan entah dorongan dari mana, ia membuka galeri foto yang tersinkronisasi dengan ponsel Rifki. Ia menemukan sebuah foto baru, diunggah beberapa jam yang lalu. Itu foto Rifki. Senyumnya lebar, matanya penuh kebahagiaan. Ia duduk di sebuah restoran mewah, di hadapannya ada seorang wanita yang juga tersenyum. Maya. Mereka berdua makan malam romantis, bukan lembur di kantor seperti yang Rifki katakan. Bahkan, di salah satu foto yang diambil dari sudut berbeda, tampak Rifki sedang menyuapi Maya. Hati Alia terasa seperti dihantam batu. Bukan hanya pengkhianatan, tapi juga kebohongan yang terang-terangan. Tak hanya itu, Alia juga menemukan beberapa tangkapan layar percakapan antara Rifki dan Maya. Rifki memuji Maya, menyebutnya wanita paling cerdas dan ambisius yang pernah ia temui. Maya membalas, "Kau adalah takdirku, sayang. Kita ditakdirkan untuk bersama, menguasai dunia." Dunia Alia yang selama ini hanya berputar pada poros Rifki, kini terasa hampa. Ia merasa bodoh. Ia merasa seperti boneka yang dimainkan. Seseorang yang begitu ia percayai, yang ia berikan segalanya, ternyata menusuknya dari belakang. Dalam sekejap, Alia menyadari siapa dirinya. Ia bukan Alia si gadis sederhana yang hanya bekerja di yayasan. Ia adalah Alia Wijaya, pewaris tunggal yang selama ini menyamar. Ia adalah pemilik Wijaya Corp, perusahaan yang dibangun Rifki dengan uangnya. Ia memiliki kekuatan, pengaruh, dan uang yang tak terbatas. Ia bangkit dari tempat tidur. Wajahnya yang bengkak karena tangisan semalaman, kini mengeras. Ia melihat pantulan dirinya di cermin. Seorang wanita yang terabaikan, dicurangi, dan diperlakukan seperti sampah. Tapi, di balik semua itu, ada kekuatan yang selama ini ia sembunyikan. "Cukup, Alia," bisiknya pada bayangannya sendiri. 5 tahun aku hidup dalam kebohongan ini. Sekarang, saatnya aku mengakhirinya. Dan aku akan mengakhirinya dengan caraku sendiri. Alia tahu, ia tidak akan bisa menghadapi Rifki dan Maya secara langsung. Ia akan kalah telak di depan mata. Maka, ia akan bermain dengan kartu trufnya. Ia akan menggunakan semua yang ia miliki, identitas aslinya, kekuasaannya, dan semua rahasia yang ia ketahui. Ia mengambil ponselnya lagi, kali ini untuk menghubungi seseorang yang sudah lama tidak ia hubungi. Namanya Pak Hadi, seorang pengacara senior yang juga merupakan orang kepercayaan keluarga Wijaya. "Halo, Pak Hadi," sapa Alia dengan suara bergetar. "Maaf mengganggu malam-malam. Saya ingin meminta bantuan Bapak. Tolong bantu saya membuka semua rekening atas nama Alia Wijaya. Dan tolong siapkan dokumen-dokumen untuk mencabut semua hibah yang saya berikan kepada Rifki." Di seberang telepon, Pak Hadi terkejut. "Nona Alia? Ada apa?" "Saya ingin mengambil kembali semua yang seharusnya menjadi milik saya, Pak," jawab Alia dengan suara yang kini penuh tekad. "Dan saya ingin mereka tahu siapa saya yang sebenarnya." Malam itu, Alia tidak tidur. Ia menghabiskan waktu dengan merenung, memikirkan setiap kenangan bersama Rifki. Ia mengingat saat-saat bahagia mereka, janji-janji yang mereka ucapkan, dan mimpi-mimpi yang mereka bangun bersama. Kini, semua itu terasa seperti debu. Sebuah fatamorgana yang indah, tapi tidak nyata. Ada satu hal lagi yang mengganjal di hati Alia. Dokumen-dokumen transfer dana yayasan yang ia lihat di laptop Rifki. Sebuah firasat buruk mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia juga teringat akan ucapan Maya di percakapan mereka. "Kita ditakdirkan untuk bersama, menguasai dunia." Alia merasa ada yang lebih dari sekadar perselingkuhan. Ini adalah permainan yang lebih besar. Permainan kotor yang melibatkan uang, kekuasaan, dan penipuan. Ia tahu, Rifki dan Maya tidak akan pernah menduga bahwa Alia, wanita sederhana yang selama ini mereka anggap remeh, menyimpan rahasia besar. Mereka akan terus meremehkannya, dan Alia akan membiarkan mereka dalam ilusi itu. Ia akan membiarkan mereka terbang tinggi, hingga di saat yang tepat, ia akan memotong sayap mereka. Alia sudah membuat keputusan. Ia akan membiarkan Rifki dan Maya merayakan kemenangan semu mereka.
Ia akan membiarkan mereka menggelar pesta pernikahan termegah. Dan di puncak perayaan itu, ia akan muncul sebagai sosok yang berbeda, membalikan semua keadaan, dan membuat mereka malu semalu-malunya. Rencananya sudah dimulai. Ia akan menghancurkan mereka dengan cara yang paling brutal dan paling berkesan, di hadapan semua orang yang mereka banggakan. Sebuah balas dendam yang dingin, terstruktur, dan tak terelakkan. Sampai jumpa di pesta pernikahanmu, Rifki, bisik Alia, senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang tidak lagi penuh cinta, melainkan penuh dengan tekad. Dan senyum itu akan menjadi awal dari kehancuran yang akan menimpa suaminya. Alia tahu, ini akan menjadi pertempuran yang panjang. Tapi ia siap. Ia tidak akan membiarkan air mata yang jatuh malam ini sia-sia. Ia akan mengubahnya menjadi kekuatan. Kekuatan untuk melawan, untuk membalas, dan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa seorang wanita yang terlihat rapuh bisa menjadi badai yang paling dahsyat. Malam itu, lilin di atas kue ulang tahun pernikahan kelima Alia menari-nari, memancarkan cahaya hangat yang seolah ingin menghalau dinginnya kesunyian. Meja makan yang tadinya penuh dengan harapan, kini terasa seperti panggung kesedihan. Di hadapan Alia, terhidang hidangan kesukaan Rifki, ikan salmon panggang dengan saus lemon dan asparagus. Aromanya memenuhi ruangan, namun tak mampu mengusir aroma pengkhianatan yang terasa begitu pekat. Alia mengenakan gaun putih sederhana yang ia beli khusus untuk malam ini. Gaun yang ia harapkan akan membuat Rifki tersenyum. Gaun yang ia impikan akan menjadi saksi janji-janji baru. Namun, yang datang hanyalah pesan singkat. Maaf, sayang. Meeting dengan Maya diperpanjang. Kita rayakan besok, ya. Satu pesan. Tapi efeknya seperti gempa bumi di hati Alia. Ia merasa bodoh. Bagaimana mungkin ia masih berharap? Bagaimana mungkin ia masih percaya pada sisa-sisa cinta yang kini terasa seperti bayangan? Ia memandangi cincin pernikahannya di jari manisnya. Cincin yang dulu terasa begitu kokoh, kini terasa longgar. Bukan karena jari Alia mengecil, melainkan karena janji-janji yang terukir di dalamnya mulai pudar. Tepat pukul 9 malam, pintu utama terbuka. Alia menoleh cepat, dan melihat Rifki berdiri di ambang pintu. Ia tidak mengenakan kemeja kantor yang rapi, melainkan kaos polo berwarna gelap dan celana jeans. Rambutnya agak acak-acakan, tapi senyumnya tampak begitu tulus. Alia sempat merasa lega. Tapi, senyum itu bukan untuknya. Kau sudah pulang, kata Alia. Suaranya terdengar lebih kaku dari yang ia inginkan. Ya. Maaf membuatmu menunggu. Urusan bisnis baru selesai, jawab Rifki sambil berjalan masuk. Ia bahkan tidak melihat Alia. Pandangannya langsung tertuju pada layar televisi di ruang tengah. Alia menelan ludah. Aku sudah menyiapkan makan malam. Kita bisa makan sekarang. Rifki menoleh, melihat piring-piring yang tertata rapi. Sebuah ekspresi tidak enak muncul di wajahnya. Ah, maaf, Alia. Aku sudah makan malam. Seketika, semua harapan yang Alia genggam hancur berkeping-keping. Kau sudah makan? Tanyanya, suaranya nyaris tak terdengar. Ya, dengan Maya. Kami baru saja selesai makan malam bisnis di restoran Italia dekat kantor. Rifki mengatakan itu seolah itu hal yang paling wajar di dunia. Ia bahkan tidak menyadari betapa hancurnya Alia di hadapannya. Ini ulang tahun pernikahan kita, Rifki, bisik Alia. Suaranya bergetar. Rifki menghela napas, seolah Alia baru saja mengganggu hari yang melelahkan. Aku tahu, tapi bisnis tidak bisa menunggu. Alia, kau harus mengerti. Maya adalah koneksi bisnis terpentingku. Dia punya jaringan investor besar yang bisa menaikkan status perusahaan kita ke level internasional. Ini semua demi masa depan kita. Alia berjalan mendekat. Matanya berkaca-kaca. Apa yang lebih penting dari masa depan kita, Rifki? Lebih penting dari 5 tahun yang sudah kita jalani. Rifki menatap Alia dengan tatapan kosong, seolah Alia adalah orang asing. Alia, jangan kekanakan. 5 tahun ini sudah lewat. Kita harus melihat ke depan. Kau tahu, kau tidak pernah bisa mengerti ambisiku. Kau terlalu sederhana. Sementara Maya, dia bisa mengerti.
Dia sama ambisiusnya denganku. Kalimat itu, kau terlalu sederhana, bagaikan pedang tajam yang menghunus jantung Alia. Ia yang selama ini rela menutupi identitas aslinya, yang rela hidup sederhana, yang memberikan segalanya, kini dianggap remeh. Dianggap tidak setara. Jadi, dia bisa mengerti, dan aku tidak. Tanya Alia, suaranya kini dingin. 5 tahun aku menemanimu, Rifki. 5 tahun aku berada di sisimu saat kau belum punya apa-apa. Dan aku menghargainya, Alia. Tapi itu masa lalu. Sekarang kita punya masa depan yang lebih cerah. Kita akan menjadi bagian dari elit kota. Maya akan membantuku mencapai semua itu. Rifki terdengar begitu bangga. Bangga dengan wanita lain di depan istrinya. Air mata Alia tumpah. Ia tidak lagi bisa menahannya. Kau berbohong. Kau tidak hanya makan malam bisnis. Aku tahu. Aku melihatnya. Rifki terdiam. Wajahnya yang tadinya sombong, kini berubah tegang. Apa yang kau lihat? Aku melihat foto-fotomu dengan Maya. Kau menyuapinya. Kau berpegangan tangan. Itu bukan bisnis, Rifki. Itu pengkhianatan. Alia menuduh, suaranya penuh amarah. Wajah Rifki mengeras. Kau lancang sekali. Kau menguntitku? Kau memeriksa ponselku? Aku tidak menguntit. Aku hanya melihat foto-foto yang kau unggah di media sosial. Kau tidak pernah mengunggah fotoku seperti itu. Kau bahkan tidak pernah menyentuhku seperti itu lagi. Alia menunjuk piring makan yang masih utuh. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Tepat di hari ulang tahun pernikahan kita. Sudahlah, Alia. Ini sudah basi. Rifki berjalan ke arah Alia. Ekspresi di wajahnya penuh rasa jengkel. Aku tidak akan membahas ini lagi. Lagi pula, aku ingin memberitahumu sesuatu yang lain. Aku akan menceraikanmu. Kata-kata itu bagaikan petir di siang bolong. Alia terpaku. Hatinya terasa seperti dihancurkan menjadi debu. Selama ini ia sudah menduga. Tapi mendengar langsung dari mulut Rifki terasa jauh lebih menyakitkan. Kau akan menceraikanku, bisik Alia. Kenapa? Apa aku sudah tidak berguna lagi bagimu? Bukan tidak berguna, jawab Rifki. Kini wajahnya menunjukkan sedikit penyesalan. Hanya saja, Maya dan aku, kami ditakdirkan untuk bersama. Dia bisa membantuku lebih dari yang bisa kau bayangkan. Dia bukan hanya koneksi bisnis, Alia. Dia adalah cinta sejatiku. Cinta sejati. Alia ingin tertawa. Ingin sekali ia tunjukkan pada Rifki bahwa semua yang ia miliki, semua yang membuatnya merasa hebat, adalah berkat dirinya. Tapi ia menahan diri. Ia teringat janji pada kakeknya. Ia akan melihat seberapa jauh Rifki akan melangkah. Aku mengerti, Alia berkata, suaranya kini datar. Semua emosinya seolah sudah terkuras habis. Jadi, kau akan menikah dengannya? Ya, dan aku ingin kau hadir, kata Rifki. Ia mengambil sebuah amplop tebal dari tas kerjanya. Ini undangan. Aku ingin kau menjadi saksi. Saksi dari kebahagiaan kami. Alia menerima undangan itu. Tangannya gemetar. Amplop itu terasa begitu dingin dan asing. Kau ingin aku melihatmu menikah lagi? Kau ingin mempermalukanku? Rifki tersenyum miring. Senyum yang penuh dengan keangkuhan dan kekejaman. Aku ingin kau melihat bagaimana kehidupan yang seharusnya kau dapatkan, Alia. Tapi kau terlalu sederhana. Jadi, aku akan memilikinya dengan orang yang tepat. Kau harus datang, ya. Alia hanya bisa mengangguk. Ia tidak bisa berkata-kata. Hatinya sudah terlalu sakit. Ia ingin menangis, berteriak, dan menghancurkan segalanya. Tapi ia tahu, ini bukan waktunya. Baiklah, aku akan datang, jawab Alia. Aku akan datang. Rifki tersenyum puas. Ia tidak menyadari, kata-kata Alia bukanlah tanda kekalahan. Itu adalah sebuah janji. Sebuah janji yang akan ia pegang teguh, untuk membuat Rifki menyesal seumur hidupnya. Setelah Rifki pergi ke kamar, Alia berdiri di sana, di ruang makan yang dingin, di depan kue ulang tahun yang tak tersentuh. Ia memandangi pantulan dirinya di jendela.
Seorang wanita yang hancur, yang dilukai, yang dipermalukan. Tapi di balik tatapan kosong itu, ada api yang mulai menyala. Api balas dendam. Ia tahu, Rifki akan menganggap kehadirannya di pesta pernikahan nanti adalah bentuk kerendahan hati dan kepasrahan. Ia akan menganggap Alia adalah wanita yang terlalu bodoh untuk menyadari apa yang terjadi. Dan itulah yang Alia inginkan. Ia ingin Rifki dan Maya lengah. Ia ingin mereka menganggapnya remeh, agar rencana balas dendamnya berjalan mulus. Alia kini melihat Rifki bukan lagi sebagai suaminya, melainkan sebagai musuh. Musuh yang harus ia kalahkan. Musuh yang telah menghancurkan hatinya. Ia tahu, Maya dan Rifki akan merencanakan pesta pernikahan yang megah, pameran kekayaan yang mereka dapatkan dari keringatnya. Pesta yang akan dihadiri oleh para elit kota. Pesta yang akan menjadi panggung bagi sandiwara mereka. Alia tersenyum. Senyumnya penuh dengan ironi. Panggung sandiwara, ya? Bisiknya pada dirinya sendiri. Baiklah, mari kita lihat siapa yang akan menjadi bintang utama. Dan siapa yang akan jatuh, hancur berkeping-keping. Pesta itu akan menjadi akhir dari segalanya. Akhir dari sandiwara Rifki, dan awal dari hidup baru Alia. Ia akan mengakhiri semua kebohongan ini, dan ia akan melakukannya dengan caranya sendiri. Di hadapan semua orang, Alia akan membongkar semua aib Rifki dan Maya, dan ia akan menunjukkan kepada dunia siapa Alia Wijaya yang sebenarnya. Ia berjalan ke arah dapur, mengambil sebuah kantong plastik, dan memasukkan kue ulang tahun itu ke dalamnya. Ia tidak akan membuangnya. Ia akan menyimpannya. Sebagai pengingat, bahwa pada malam ini, di hari ulang tahun pernikahan mereka, ia telah kehilangan segalanya, dan ia tidak akan pernah membiarkan dirinya terluka lagi. Ia akan bangkit, menjadi jauh lebih kuat, dan ia akan memastikan Rifki dan Maya membayar mahal untuk setiap tetes air mata yang jatuh dari matanya. Ruangan kerja Rifki, yang selama ini menjadi tempat yang suci baginya, kini menjadi medan perang bagi Alia. Lampu meja yang remang-remang menyoroti tumpukan dokumen, laptop, dan buku-buku yang berserakan. Bau kopi yang sudah lama mengering berpadu dengan aroma pengkhianatan yang terasa begitu nyata. Setelah Rifki tidur lelap di kamarnya, di kamar yang berbeda dengan Alia, Alia memberanikan diri. Rasa takut dan ragu kini telah digantikan oleh tekad yang membara. Ia tahu, untuk memenangkan pertempuran ini, ia harus memiliki senjata. Dan senjata itu adalah bukti. Jantung Alia berdebar kencang saat ia menyentuh permukaan laptop Rifki yang dingin. Jarinya mengetikkan kata sandi yang selama ini ia hafal di luar kepala. Layar menyala, menampilkan desktop yang penuh dengan folder-folder bisnis. Alia menghela napas, matanya menelusuri setiap ikon, mencari jejak yang akan membawanya pada kebenaran. Ia membuka folder-folder yang berjudul proyek investasi masa depan, dan koneksi bisnis penting. Di dalamnya, ada banyak file presentasi dan laporan keuangan. Alia, yang terbiasa dengan bahasa bisnis berkat latar belakangnya, dengan cepat memahami isi dokumen-dokumen itu. Ada proposal investasi yang sangat menguntungkan, tapi yang aneh adalah, sebagian besar dana berasal dari luar negeri, dari sebuah perusahaan yang namanya tidak ia kenal, Golden Gate Capital. Firasatnya buruk. Rifki tidak pernah menceritakan tentang perusahaan ini. Ia hanya terus-menerus menyebut Maya sebagai penyelamat bisnis mereka. Alia mulai curiga bahwa Maya bukanlah sekadar koneksi bisnis, tapi juga perwakilan dari perusahaan misterius itu. Alia menemukan folder lain, dana yayasan sosial. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya, ada file-file Excel yang berisi laporan pengeluaran dana yayasan yang dikelola oleh keluarga Wijaya. Di sanalah Alia melihat angka-angka yang ganjil. Sebagian besar dana yang seharusnya disalurkan untuk amal, malah mengalir ke rekening pribadi Rifki, dengan label biaya operasional dan manajerial. Kemarahan Alia memuncak. Bukan hanya ia dikhianati, tetapi uang yang seharusnya digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, malah digunakan untuk kepentingan pribadi Rifki. Ini bukan hanya masalah cinta yang hancur. Ini adalah masalah moral dan kejahatan. Ia terus mencari, matanya menelusuri setiap file yang ada. Lalu ia menemukan folder yang ia cari, folder yang terkunci dengan kata sandi, yang diberi nama Maya.
Alia mencoba beberapa kombinasi, tanggal pernikahan, tanggal ulang tahun Rifki, tapi semuanya salah. Ia memejamkan mata, memutar kembali ingatannya. Rifki selalu punya kebiasaan aneh. Ia selalu menggunakan sandi yang berhubungan dengan hal-hal yang ia anggap paling penting. Bukan Alia, bukan keluarganya, tapi ambisinya. Alia mencoba kombinasi lain. Sukses Jaya 2020. Salah. Ambisi Rifki 1990. Salah. Ia terus mencoba, hingga akhirnya ia teringat pada percakapan mereka saat Rifki pertama kali bertemu Maya. Rifki selalu mengatakan bahwa Maya adalah jembatan emas menuju kesuksesannya. Jembatan emas. Kata kunci itu terlintas di benak Alia. Ia mencoba mengetik Golden Bridge _success. Salah. Namun, ia ingat ada sebuah foto di ponsel Rifki, foto Maya berdiri di depan patung Liberty. Rifki pernah mengatakan, Maya adalah tiketku ke Amerika. Amerika, tempat di mana banyak pengusaha kaya raya berada. Alia mencoba kata sandi terakhir. Future _us. Enter. Layar berkedip, dan folder itu terbuka. Jantung Alia seolah berhenti berdetak. Di dalamnya, ada banyak foto-foto Rifki dan Maya, bukan sekadar foto makan malam, tapi foto-foto mesra di berbagai tempat di luar negeri. Ada foto mereka berciuman di Paris, berlibur di Bali, dan foto-foto yang menunjukkan kedekatan mereka yang lebih dari sekadar bisnis. Tak hanya itu, Alia juga menemukan sebuah file video yang diberi nama Rencana Besar Kami. Ia mengklik file itu, dan sebuah rekaman video muncul. Rekaman itu menunjukkan Rifki dan Maya sedang berdiskusi di sebuah kafe. Rifki, Maya, apa kau yakin dengan rencana ini? Ini terlalu berisiko. Maya, tentu saja, sayang. Dengan uang yang kita dapatkan dari dana yayasan itu, kita bisa memutar modalnya. Golden Gate Capital akan membeli saham fiktif dari perusahaanmu, Wijaya Corp, dan uangnya akan mengalir ke rekeningku. Setelah kita menikah, kita bisa melarikan diri ke Amerika dan hidup mewah di sana. Rifki, bagaimana dengan Alia? Apa dia akan tahu? Maya, tentu saja tidak. Dia terlalu bodoh untuk menyadari. Dia hanya akan berpikir kau meninggalkannya karena wanita yang lebih baik. Dan, jujur saja, dia tidak punya apa-apa. Selama ini dia hidup dari uangmu, kan? Dia hanya seorang relawan miskin. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Alia menutup video itu. Wajahnya pucat pasi. Ia merasa mual. Ternyata, pengkhianatan Rifki bukan hanya soal cinta, tapi juga sebuah rencana yang terstruktur. Maya tidak hanya mengambil suaminya, tapi juga merampok uang yang seharusnya menjadi hak milik orang lain. Ia melihat kembali dokumen-dokumen itu. Rencana Maya dan Rifki adalah membuat laporan palsu tentang penggelapan dana di Wijaya Corp, lalu menjual perusahaan itu kepada Golden Gate Capital dengan harga yang rendah. Padahal, Alia tahu, Golden Gate Capital adalah perusahaan cangkang, milik Maya. Setelah transaksi selesai, mereka akan kabur dengan uang tunai yang mereka dapatkan dari skema penggelapan dana yayasan. Ini adalah kejahatan terorganisir. Sebuah penipuan besar-besaran yang akan merugikan banyak orang, termasuk yayasan yang selama ini dibiayai oleh keluarganya. Alia tahu, ia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ia tidak bisa hanya diam dan membiarkan mereka lolos. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari arah kamar. Jantung Alia berdegup kencang. Ia segera menutup semua file, mematikan laptop, dan meletakkannya kembali di posisi semula. Ia berjalan keluar, menyembunyikan tangannya yang gemetar di balik punggung. Rifki keluar dari kamar, matanya mengantuk. Alia? Kenapa belum tidur? Aku haus, jawab Alia, mencoba terdengar senormal mungkin. Oh, ya sudah, cepat tidur. Besok kita harus urus perceraian, kata Rifki, nada suaranya terdengar tidak sabar. Alia hanya mengangguk, lalu bergegas ke dapur. Ia membuka keran, air mengalir, tapi ia tidak mengambil segelas pun. Ia hanya membiarkan air mengalir, seolah ingin menyembunyikan suara tangisan yang nyaris pecah.
Setelah memastikan Rifki sudah kembali ke kamar, Alia mengambil ponselnya. Ada satu nama yang ia cari di kontak, Pak Duta. Seorang detektif swasta andalan keluarga Wijaya. "Halo, Pak Duta," bisik Alia. "Saya Alia Wijaya. Saya butuh bantuan Bapak." "Nona Alia? Ada apa?" "Bapak Wijaya sudah lama tidak menghubungi saya," jawab Pak Duta. Suaranya terdengar kaget. "Bapak, saya butuh bantuan Bapak untuk mengumpulkan bukti-bukti. Saya ingin Bapak menyusup ke dalam perusahaan Rifki, Wijaya Corp. Saya ingin Bapak mencari bukti-bukti transfer dana dan transaksi yang mencurigakan. Dan saya butuh Bapak untuk menyelidiki latar belakang seorang wanita bernama Maya. Saya punya firasat, dia ini penipu ulung yang sudah menjadi target Interpol," jelas Alia. Di seberang telepon, Pak Duta terdiam. "Nona, ini bukan kasus biasa." "Saya tahu, Pak. Ini kejahatan yang terorganisir. Mereka berencana melarikan diri setelah resepsi pernikahan. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi." Alia kini berbicara dengan suara yang penuh tekad dan amarah. "Mereka telah mencuri dari yayasan yang dibiayai oleh kakek saya. Saya tidak akan membiarkan mereka lolos." "Baik, Nona. Saya akan siapkan tim. Tapi Nona harus berhati-hati," pesan Pak Duta. "Mereka bisa sangat berbahaya. Mereka sudah meremehkan saya. Dan itulah yang akan menjadi kelemahan mereka," balas Alia. Alia mengakhiri panggilan. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban. Ia adalah seorang pejuang. Ia tidak akan membiarkan Rifki dan Maya menghancurkan hidupnya dan mengambil semua yang menjadi haknya. Di kepalanya, sebuah rencana sudah mulai terbentuk. Ia akan membiarkan mereka merayakan kemenangan semu mereka. Ia akan membiarkan mereka percaya bahwa mereka telah berhasil. Dan di puncak perayaan itu, di hadapan semua tamu undangan elit, ia akan membalikan semua keadaan. Ia akan membongkar semua kebohongan Rifki, menghentikan rencana Maya, dan mengungkap identitasnya yang sebenarnya. Ia akan menghancurkan mereka di panggung yang mereka buat sendiri. Dan pada akhirnya, Rifki akan menyadari bahwa wanita sederhana yang ia buang adalah wanita yang selama ini memberinya segalanya. Dan wanita yang ia cintai adalah penipu yang akan membawanya ke dalam kehancuran. Pagi itu, udara terasa begitu dingin. Dingin yang menusuk hingga ke tulang, sama seperti dinginnya perlakuan Rifki. Alia duduk sendirian di meja makan, secangkir teh panas di tangannya. Ia tidak bisa tidur semalaman. Matanya bengkak, tetapi ia tidak merasa lelah. Yang ia rasakan hanyalah tekad yang semakin mengeras, seperti baja. Pukul 8 pagi, Rifki berjalan keluar dari kamarnya, mengenakan setelan jas mewah. Ia tampak begitu segar, seolah semalam ia tidak menghancurkan hati seseorang. Alia memandangnya, mencoba membaca ekspresi di wajahnya, tetapi yang ia lihat hanyalah keangkuhan. "Pagi," sapa Rifki singkat. Ia tidak menunggu jawaban Alia, melainkan langsung duduk di seberang meja. Ia mengambil sepotong roti, mengolesi selai, dan memakannya dengan tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Alia menatapnya lurus. "Aku sudah menghubungi Pak Hadi," katanya, suaranya datar. "Dia akan mengurus perceraian kita." Rifki menelan rotinya, lalu tersenyum tipis. "Bagus. Aku senang kau mengerti. Aku tidak mau ini menjadi rumit." "Tentu," balas Alia. "Aku juga tidak mau ini rumit." Ada keheningan canggung yang menggantung di udara. Alia merasa ada sesuatu yang Rifki sembunyikan. Ia tahu, Rifki akan mencoba untuk memanipulasi situasi, menjadikannya seolah-olah Alialah yang bersalah. "Alia, aku ingin kita menyelesaikan ini dengan baik-baik," Rifki membuka suara. "Aku tidak ingin ada masalah. Setelah kita bercerai, aku akan memberikanmu sebagian harta Gonogini." Alia hampir tertawa. "Harta Gonogini? Harta yang semuanya adalah miliknya?" "Tidak perlu, Rifki," jawab Alia. "Aku tidak butuh hartamu." Rifki menatap Alia dengan pandangan meremehkan.
Jangan sok pahlawan. Alia, kau akan butuh uang. Kau hanya seorang relawan, kan? Kau tidak punya pekerjaan tetap. Alia menggenggam cangkirnya erat-erat. Aku akan baik-baik saja. Dengar, Rifki meletakkan garpunya. Aku tahu ini berat bagimu. Tapi Maya adalah koneksi bisnis terpentingku. Dia punya banyak kenalan penting yang bisa memperluas bisnis kita. Rifki kembali menggunakan alasan yang sama. Alasan yang Alia sudah tahu kebohongannya. Dia bisa menaikkan status sosial kita ke level internasional. Ini semua demi masa depan kita. Alia menelan kekecewaannya. Ia membiarkan Rifki terus berbicara, membiarkannya percaya bahwa ia masih buta dan bodoh. Ini adalah bagian dari rencananya. Ia harus membuat Rifki lengah. Jadi, kau akan menikah dengannya? Tanya Alia. Nadanya sengaja dibuat seolah ia pasrah. Rifki mengangguk. Wajahnya berseri-seri. Ya, dan aku ingin kau hadir. Ia mengambil sebuah amplop tebal dari tas kerjanya. Amplop itu terasa begitu dingin dan asing saat Rifki meletakkannya di hadapan Alia. Ini undangannya. Aku ingin kau menjadi saksi. Saksi dari kebahagiaan kami. Alia menatap undangan itu. Undangan yang berisi janji dan penghinaan. Ia tahu, di balik undangan itu, ada niat jahat. Rifki ingin mempermalukannya. Ia ingin Alia melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana ia memilih wanita lain. Kau ingin aku melihatmu menikah lagi? Tanya Alia, suaranya bergetar. Kau ingin mempermalukanku? Rifki tersenyum miring. Senyum yang penuh dengan keangkuhan dan kekejaman. Aku ingin kau melihat bagaimana kehidupan yang seharusnya kau dapatkan, Alia. Tapi kau terlalu sederhana. Jadi, aku akan memilikinya dengan orang yang tepat. Kau harus datang, ya. Alia mengambil undangan itu. Tangannya gemetar. Ia membuka amplop itu, dan di dalamnya ada sebuah undangan mewah. Sebuah undangan yang dihiasi dengan emas dan permata, mengumumkan pernikahan Rifki Wijaya dan Maya Kertajaya. Ada sebuah catatan kecil di dalamnya, ditulis dengan tangan Rifki. Aku ingin kau menjadi bagian dari masa laluku, yang paling indah. Alia tahu, indah, di sini berarti, menyakitkan. Rifki ingin Alia menyaksikan kehancurannya. Ia ingin Alia tahu, ia tidak berarti apa-apa baginya. Baiklah, aku akan datang, jawab Alia. Aku akan datang. Rifki tersenyum puas. Ia tidak menyadari, kata-kata Alia bukanlah tanda kekalahan. Itu adalah sebuah janji. Sebuah janji yang akan ia pegang teguh, untuk membuat Rifki menyesal seumur hidupnya. Setelah Rifki pergi ke kantor, Alia kembali ke kamarnya. Ia tidak lagi menangis. Air matanya sudah kering. Ia mengambil ponselnya, menekan sebuah nomor, dan menunggu. Halo, Pak Hadi. Alia memulai percakapan. Tolong siapkan semua dokumen untuk mencabut semua hibah yang saya berikan kepada Rifki. Dan pastikan semua aset yang atas nama saya tidak bisa diutak-atik. Saya tidak ingin dia menyentuh sepeser pun. Baik, Nona. Tapi kenapa mendadak sekali? Tanya Pak Hadi, terkejut. Dia sudah keterlaluan. Pak, jawab Alia, suaranya penuh amarah. Dia bukan hanya mengkhianati saya, tapi juga menggelapkan dana yayasan yang saya dirikan. Dia bersekongkol dengan wanita lain, yang ternyata adalah penipu ulung yang menjadi buronan Interpol. Apa? Pak Hadi terkejut. Nona, ini kasus serius. Kenapa Nona tidak melaporkannya saja ke polisi? Tidak, Pak, jawab Alia. Ini masalah pribadi. Aku akan menghadapinya sendiri. Tapi aku butuh bantuanmu. Aku ingin Bapak mengawasi semua pergerakan Rifki dan Maya. Jangan biarkan mereka lolos. Alia menutup telepon. Ia merasa lega. Kini, semua kartu sudah di tangannya. Rifki dan Maya berpikir mereka cerdas, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka sedang bermain catur dengan seorang Grandmaster. Mereka tidak tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil adalah bagian dari jebakan yang Alia pasang. Lalu,
Alia menghubungi Pak Duta, detektif swasta. Pak Duta, saya ingin Bapak dan tim Bapak menyelidiki latar belakang Maya. Saya ingin tahu siapa dia sebenarnya, siapa saja korbannya, dan apa saja kejahatan yang dia lakukan. Saya butuh semua bukti itu untuk saya gunakan di hari pernikahan mereka. Baik, Nona. Saya akan langsung bergerak. Tapi Nona, apa Nona akan baik-baik saja? Tanya Pak Duta. Aku akan baik-baik saja, Pak, jawab Alia. Percayalah padaku. Alia tahu, ia tidak bisa hanya mengandalkan dirinya sendiri. Ia butuh tim, ia butuh bantuan. Dan ia akan menggunakan semua yang ia miliki untuk menghancurkan Rifki dan Maya. Ia akan menghancurkan mereka di panggung yang mereka buat sendiri. Ia akan membiarkan mereka terbang tinggi, hingga di saat yang tepat, ia akan memotong sayap mereka. Ia tahu, Rifki akan menganggap kehadirannya di pesta pernikahan nanti adalah bentuk kerendahan hati dan kepasrahan. Ia akan menganggap Alia adalah wanita yang terlalu bodoh untuk menyadari apa yang terjadi. Dan itulah yang Alia inginkan. Ia ingin Rifki dan Maya lengah. Ia ingin mereka menganggapnya remeh, agar rencana balas dendamnya berjalan mulus. Pesta itu akan menjadi akhir dari segalanya. Akhir dari sandiwara Rifki, dan awal dari hidup baru Alia. Ia akan mengakhiri semua kebohongan ini, dan ia akan melakukannya dengan caranya sendiri. Di hadapan semua orang, Alia akan membongkar semua aib Rifki dan Maya, dan ia akan menunjukkan kepada dunia siapa Alia Wijaya yang sebenarnya. Ia berjalan ke arah lemari, mengambil sebuah foto pernikahannya dengan Rifki. Foto itu dipenuhi debu. Ia mengusapnya, melihat wajah Rifki yang tersenyum bahagia. Wajah yang kini terasa asing. Alia tidak lagi merasakan cinta. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan dan amarah. Aku akan datang, Rifki, bisiknya. Aku akan datang, dan aku akan memastikan kau menyesal seumur hidupmu. Alia membalikkan foto itu, meletakkannya di atas meja. Lalu ia mengambil undangan itu, memandangnya lekat-lekat. Ia akan menjadikannya pengingat. Pengingat tentang janji yang dihancurkan, dan pengingat tentang balas dendam yang akan ia jalankan. Ia tahu, ini akan menjadi pertempuran yang panjang. Tapi ia siap. Ia tidak akan membiarkan air mata yang jatuh kemarin sia-sia. Ia akan mengubahnya menjadi kekuatan. Kekuatan untuk melawan, untuk membalas, dan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa seorang wanita yang terlihat rapuh bisa menjadi badai yang paling dahsyat. Dan badai itu akan datang di hari pernikahan mereka. Rumah yang dulu terasa hangat, kini terasa seperti penjara. Dinding-dindingnya seolah memantulkan bayangan Rifki. Setiap sudutnya menyimpan kenangan pahit. Alia tidak bisa tinggal di sana lebih lama. Setelah menerima undangan pernikahan, ia mengemasi barang-barangnya. Bukan barang-barang mewah, melainkan barang-barang yang mencerminkan jati dirinya yang lama. Gaun sederhana, beberapa buku, dan foto-foto kenangan saat ia masih menjadi Alia yang polos. Ia meninggalkan rumah itu tanpa berpamitan pada Rifki. Tidak ada lagi yang perlu diucapkan. Ia hanya meninggalkan sebuah catatan di meja makan, yang berbunyi, "Aku pergi. Jangan mencariku." Tujuan Alia bukanlah hotel mewah, melainkan sebuah apartemen sederhana yang ia miliki sejak dulu, yang selama ini ia gunakan untuk kegiatan sosial dan persembunyian. Di sanalah, Alia memulai kehidupannya yang baru. Langkah pertama yang Alia ambil adalah menemui Pak Hadi. Ia meminta Pak Hadi untuk memblokir semua akses Rifki ke rekening bank atas nama Alia. "Saya tidak ingin dia bisa mengambil sepeser pun. Semua aset saya harus dilindungi," perintah Alia. Pak Hadi mengangguk, terkejut dengan ketegasan nona mudanya. "Baik, Nona. Tapi, apa Nona sudah yakin?" Ini akan membuat Tuan Rifki terkejut. Dia pasti akan bertanya-tanya. "Biarkan dia terkejut," balas Alia. "Ini adalah awal dari permainan. Biarkan dia panik. Semakin dia panik, semakin besar kemungkinan dia akan membuat kesalahan." Setelah itu, Alia menghubungi Pak Duta, detektif swasta andalan keluarga Wijaya. "Pak Duta, saya butuh laporan lengkap tentang Maya Kertajaya. Saya butuh semua informasi, mulai dari latar belakang keluarganya, riwayat pendidikannya, hingga jejak digitalnya.
Saya ingin Bapak mencari semua korban penipuannya. Siap, Nona, jawab Pak Duta. Saya akan menugaskan tim terbaik untuk ini. Dan satu hal lagi, lanjut Alia. Saya butuh Bapak untuk memantau pergerakan Rifki. Saya ingin tahu kemana saja dia pergi, dengan siapa dia bertemu, dan apa saja yang dia lakukan. Alia tahu, ini adalah langkah yang berisiko. Tapi ia harus melakukannya. Ia tidak ingin lagi menjadi korban. Ia akan menjadi sang pemain, yang akan membalikan semua keadaan. Sambil menunggu laporan dari Pak Duta, Alia mulai mengubah penampilannya. Ia pergi ke salon, memotong rambutnya menjadi bob pendek yang elegan, dan mewarnainya menjadi coklat karamel. Ia juga mengunjungi desainer langganan keluarga Wijaya, yang selama ini tidak pernah ia hubungi, untuk membuat gaun khusus. Saya ingin gaun yang bisa menunjukkan kekuatan dan keanggunan, kata Alia pada desainer itu. Saya ingin gaun yang tidak hanya indah, tapi juga bisa membuat orang lain terdiam. Desainer itu tersenyum. Tentu, Nona Alia. Saya akan buatkan gaun yang paling indah. Anda akan menjadi pusat perhatian di pesta itu. Alia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Ia ingin menjadi sang pembongkar. Ia ingin menjadi sang pembawa kebenaran. Beberapa hari kemudian, Pak Duta datang menemui Alia. Ia membawa sebuah tumpukan dokumen tebal. Nona, ini laporan yang Anda minta. Alia mengambil dokumen itu, matanya memindai setiap halaman. Laporan itu berisi foto-foto Maya, dokumen-dokumen palsu yang ia gunakan, dan daftar nama-nama pengusaha yang pernah menjadi korbannya. Nona, Maya ini seorang penipu ulung. Dia bekerja sama dengan sebuah sindikat internasional. Modusnya sama, mendekati pengusaha kaya, menjerat mereka dalam hubungan bisnis dan asmara, lalu menguras habis harta mereka. Pak Duta menjelaskan, kami menemukan laporan bahwa dia juga menjadi buronan Interpol. Hati Alia bergetar. Ia tahu firasatnya benar. Maya bukan hanya wanita yang mengambil suaminya, tapi juga penjahat. Apa yang akan Anda lakukan, Nona? Tanya Pak Duta. Saya akan menyerahkan dia ke Interpol, jawab Alia. Tapi tidak sekarang. Saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya menjadi bintang utama, lalu jatuh sejatuh-jatuhnya. Alia menghubungi seorang kenalan lama, seorang agen Interpol yang juga teman dekat ayahnya, Bapak Wijaya. Halo, Pak Anton. Saya Alia Wijaya. Saya butuh bantuan Bapak. Alia? Sudah lama sekali. Ada apa? Tanya Pak Anton. Saya punya informasi penting tentang seorang buronan Interpol bernama Maya Kertajaya. Dia akan menghadiri resepsi pernikahan dengan suami saya, Rifki Wijaya, di akhir bulan ini. Alia menjelaskan. Saya ingin Bapak dan tim Bapak datang ke pesta itu. Saya akan memberikan bukti yang cukup untuk menangkapnya di tempat. Pak Anton terdiam. Nona, ini sangat berisiko. Kenapa tidak kita tangkap saja dia sekarang? Tidak, Pak. Saya ingin dia tahu siapa yang menjebaknya. Saya ingin dia tidak bisa melarikan diri kemanapun. Dan saya ingin suami saya tahu siapa yang dia nikahi, jawab Alia. Saya ingin semua orang tahu siapa mereka yang sebenarnya. Alia juga menghubungi Pak Gunawan, direktur yayasan yang dananya digelapkan oleh Rifki. Pak Gunawan, saya Alia Wijaya. Saya ingin Bapak datang ke pesta pernikahan Rifki. Saya punya bukti-bukti penggelapan dana. Saya akan membongkar semuanya di sana. Pak Gunawan terkejut. Nona Alia? Bukankah itu terlalu berisiko? Kenapa tidak kita laporkan saja ke polisi? Tidak, Pak, jawab Alia. Saya ingin Rifki dan Maya tahu siapa yang menjebak mereka. Saya ingin mereka malu seumur hidup mereka. Pak Gunawan setuju. Ia mengagumi keberanian Alia. Ia tahu, Alia bukanlah wanita biasa. Ia adalah pewaris tunggal keluarga Wijaya, yang selama ini bersembunyi di balik identitasnya yang sederhana. Beberapa hari kemudian, Alia melihat undangan pernikahan Rifki dan Maya di media sosial. Mereka mengunggah foto-foto pre-wedding,
memamerkan kemesraan mereka di hadapan publik. Alia hanya tersenyum. Senyum yang penuh dengan ironi. Mereka pikir mereka menang, bisiknya pada dirinya sendiri. Mereka tidak tahu, mereka sedang berjalan ke dalam jurang. Rencana Alia sudah matang. Ia akan muncul sebagai sosok yang berbeda, dengan penampilan yang memukau. Ia akan membawa bukti-bukti pengkhianatan, penipuan, dan kejahatan finansial Rifki dan Maya. Dan di puncak semua itu, ia akan mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya. Ia tahu, ini akan menjadi momen yang sangat emosional. Tapi ia harus kuat. Ia tidak boleh menangis. Ia tidak boleh menunjukkan kelemahan. Ia harus berdiri tegak, dan membuat mereka menyesal seumur hidup mereka. Alia sudah membuat janji pada dirinya sendiri. Ia akan mendapatkan kembali hidupnya. Ia akan mendapatkan kembali martabatnya. Dan ia akan memastikan Rifki dan Maya membayar mahal untuk setiap tetes air mata yang jatuh dari matanya. Ia melihat pantulan dirinya di cermin. Seorang wanita yang berbeda, seorang wanita yang kuat. Seorang wanita yang siap untuk bertempur. Dan ia tahu, ia akan memenangkan pertempuran ini. Ia akan memenangkan semuanya. Hari-hari Alia berlalu dengan intens. Setiap detiknya adalah bagian dari puzzle besar yang ia susun. Ia tidak lagi menghitung hari menuju pernikahan Rifki dan Maya sebagai hari kehancurannya, melainkan sebagai hari pembalasannya. Semakin dekat hari itu, semakin kuat ia merasakan aura kebebasan dan kekuatan yang baru. Ia kini tinggal di apartemen sederhana yang menjadi saksi bisu transformasinya. Apartemen ini, yang dulu hanya tempat singgah, kini menjadi markasnya. Tugas pertama yang Alia lakukan adalah menyelidiki lebih dalam pergerakan Rifki di perusahaan. Ia meminta Pak Duta untuk menyusup ke dalam Wijaya Corp dengan menyamar sebagai konsultan IT. Rencana ini berjalan mulus. Pak Duta, dengan keahliannya, berhasil memasang perangkat lunak yang dapat memantau setiap email, percakapan, dan transaksi yang dilakukan Rifki. Beberapa hari setelahnya, laporan demi laporan mengalir ke email Alia. Semua email dari Rifki kepada Maya berisi pesan-pesan yang tidak hanya intim, tapi juga menunjukkan rencana busuk mereka. Sayang, dokumen-dokumen itu sudah kusimpan dengan aman. Transaksi gelap dengan Golden Gate Capital sudah hampir selesai. Kita hanya tinggal menunggu dana cair, tulis Rifki dalam sebuah email yang ia kirim ke Maya. Bagus, sayang. Pastikan tidak ada jejak. Aku tidak mau ada masalah. Kita akan terbang ke Amerika seminggu setelah pernikahan. Aku sudah siapkan segalanya, balas Maya. Hati Alia terasa dingin. Mereka tidak hanya merencanakan pengkhianatan, tapi juga kejahatan. Mereka berencana melarikan diri dengan uang hasil curian. Tak hanya itu, Pak Duta juga mengirimkan video rekaman dari kamera tersembunyi. Di sana, Alia melihat Rifki dan Maya sedang tertawa terbahak-bahak saat merayakan keberhasilan mereka. Aku tidak percaya Alia begitu bodoh. Dia bahkan menganggapku serius saat aku memberinya undangan itu, kata Rifki sambil tertawa. Tentu saja, dia hanya seorang wanita desa yang polos. Dia tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Dia tidak tahu apa-apa tentang dunia kita, jawab Maya, matanya penuh dengan kesombongan. Alia mematikan rekaman itu. Bibirnya terukir senyum tipis. Senyum yang tidak lagi penuh kesedihan, melainkan kepuasan. Mereka meremehkannya. Mereka menganggapnya bodoh. Dan itulah yang Alia butuhkan. Semakin mereka meremehkannya, semakin besar kemungkinan mereka akan jatuh ke dalam jebakan yang ia pasang. Langkah berikutnya adalah bertemu dengan Pak Gunawan, Direktur Yayasan Sosial yang dananya digelapkan oleh Rifki. Pertemuan ini sangat penting, karena Alia ingin Pak Gunawan menjadi saksi dari kejahatan Rifki dan Maya. Alia datang ke kantor Pak Gunawan, yang terletak di pusat kota. Kantor itu tampak sederhana, tapi penuh dengan orang-orang yang bersemangat untuk membantu sesama. Pak Gunawan menyambut Alia dengan senyum ramah. Nona Alia, saya senang Anda datang. Saya sudah lama ingin berterima kasih atas semua sumbangan Anda.
Yayasan kita bisa berdiri sampai sekarang berkat kebaikan hati keluarga Anda, kata Pak Gunawan. Alia tersenyum. Terima kasih kembali, Pak Gunawan. Tapi, ada yang ingin saya sampaikan. Ada hal serius yang harus Bapak ketahui. Alia mengeluarkan laptopnya dan menunjukkan semua bukti yang ia kumpulkan. Mulai dari email, rekaman percakapan, hingga dokumen-dokumen penggelapan dana. Pak, Rifki dan Maya menggelapkan dana yayasan yang Anda kelola, kata Alia. Mereka menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi mereka. Wajah Pak Gunawan pucat pasi. Ia tidak bisa berkata-kata. Ini tidak mungkin. Tuan Rifki adalah orang yang saya percayai. Saya tahu, Pak. Saya juga pernah percaya padanya. Tapi, ini buktinya, kata Alia. Saya juga ingin Bapak tahu, uang yang saya sumbangkan ke yayasan ini bukan dari Rifki, tapi dari saya. Saya adalah pewaris tunggal keluarga Wijaya. Nama perusahaan yang Rifki gunakan, Wijaya Corp, sebenarnya adalah perusahaan keluarga saya. Saya yang memberinya modal, saya yang memberinya segalanya. Pak Gunawan terdiam. Ia menatap Alia dengan mata terbelalak, takjub. Nona, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya merasa bersalah karena telah mempercayai orang yang salah. Jangan merasa bersalah, Pak. Saya yang seharusnya meminta maaf. Saya menyembunyikan identitas saya karena ingin menguji integritas Rifki, kata Alia. Dan dia gagal. Lalu, apa rencana Anda? Tanya Pak Gunawan. Kita laporkan saja ke polisi. Kita tangkap mereka sekarang juga. Tidak, Pak, jawab Alia. Saya ingin Bapak hadir di pesta pernikahan mereka. Saya akan membongkar semuanya di sana, di hadapan para tamu elit yang mereka undang. Saya ingin semua orang tahu siapa mereka yang sebenarnya. Tapi, apa tidak berbahaya? Tanya Pak Gunawan. Mereka bisa saja melakukan sesuatu yang tidak terduga. Saya tahu risikonya, Pak, jawab Alia. Tapi ini adalah satu-satunya cara untuk membongkar kejahatan mereka. Saya tidak ingin mereka lolos begitu saja. Saya ingin mereka malu seumur hidup mereka. Pak Gunawan mengangguk. Baik, Nona. Saya akan datang. Saya akan menjadi saksi Anda. Setelah bertemu dengan Pak Gunawan, Alia menghubungi Pak Anton, agen Interpol. Pak Anton, saya punya bukti-bukti baru. Laporan dari Pak Duta menunjukkan bahwa Maya adalah buronan yang Anda cari. Dia juga berencana melarikan diri ke Amerika setelah resepsi. Bagus. Berarti kita punya cukup bukti untuk menangkapnya di tempat, jawab Pak Anton. Ya, tapi saya ingin Anda menunggu sinyal dari saya. Jangan datang sebelum saya memberikan sinyal, kata Alia. Saya akan memberikan presentasi di pesta itu, dan saya ingin Anda menunggunya. Pak Anton ragu. Nona, ini di luar prosedur. Saya tidak bisa membiarkan tim saya menunggu terlalu lama. Ini akan menjadi penangkapan yang paling berkesan, Pak, kata Alia. Saya janji, Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Alia menutup telepon. Ia tersenyum. Semua rencana sudah matang. Ia kini hanya tinggal menunggu hari yang sudah ia nantikan. Hari di mana ia akan membalikkan semua keadaan. Ia tahu, Rifki dan Maya masih menganggapnya sebagai wanita sederhana yang tidak berdaya. Mereka masih mengira Alia adalah korban yang pasrah. Dan itulah yang Alia inginkan. Ia ingin mereka lengah. Ia ingin mereka menganggapnya remeh, agar rencana balas dendamnya berjalan mulus. Alia kini tidak lagi merasa sedih. Ia tidak lagi merasakan kekosongan. Yang ia rasakan hanyalah kekuatan yang luar biasa. Kekuatan untuk melawan, untuk membalas, dan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa seorang wanita yang terlihat rapuh bisa menjadi badai yang paling dahsyat. Ia melihat pantulan dirinya di cermin. Rambutnya kini lebih pendek, matanya memancarkan tekad. Ia tidak lagi melihat Alia yang polos. Ia melihat Alia yang baru. Seorang wanita yang siap untuk bertempur. Dan ia tahu, ia akan memenangkan pertempuran ini. Ia akan memenangkan semuanya. Ia akan datang ke pesta pernikahan Rifki dan Maya, bukan sebagai tamu,
melainkan sebagai sang ratu yang akan mengakhiri semua drama. Dan ia akan melakukannya dengan cara yang paling berkesan, di hadapan semua orang. Seiring berjalannya waktu, Alia tenggelam dalam rencana balas dendamnya. Ia menyadari, ini bukan lagi tentang memenangkan hati Rifki, tapi tentang membersihkan nama baiknya dan mengembalikan semua yang telah diambil darinya. Hari-hari yang ia lalui di apartemennya, jauh dari kehidupan mewah yang ia jalani, kini terasa lebih nyata dan berharga. Setiap laporan dari tim Pak Duta adalah potongan puzzle baru yang semakin menyempurnakan gambaran besar kejahatan Rifki dan Maya. Suatu sore, telepon Alia berdering. Pak Duta yang menelepon, suaranya terdengar tegang. "Nona, saya menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan. Rifki dan Maya baru saja bertemu dengan seorang pria bernama Tuan Chen di sebuah restoran di luar kota." Alia mengernyitkan dahi. Siapa Tuan Chen? Dia seorang pengusaha properti yang terkenal korup. Dia pernah berurusan dengan Interpol karena kasus pencucian uang, jawab Pak Duta. Saya berhasil merekam percakapan mereka. Nona harus mendengarnya. Pak Duta mengirimkan file rekaman audio kepada Alia. Alia memasang headphone dan mendengarkannya dengan seksama. Suara Rifki terdengar cemas. "Rifki, Tuan Chen, apa Anda yakin rencana ini akan berhasil? Polisi mulai mencurigai beberapa transaksi di perusahaan saya." "Tuan Chen, tenang saja, Rifki. Semua dokumen sudah saya palsukan. Polisi tidak akan menemukan apa-apa. Dana yayasan yang kalian curi sudah saya transfer ke rekening di luar negeri. Begitu resepsi selesai, kalian bisa langsung terbang ke sana." "Maya, apa kita bisa melarikan diri dengan aman? Aku tidak mau ada masalah. Aku sudah bosan bersembunyi." "Tuan Chen, tentu saja. Semua jalan keluar sudah saya siapkan. Kalian hanya perlu pergi ke bandara, dan sisanya, serahkan pada saya." Alia melepas headphone-nya. Tangannya mengepal. Mereka tidak hanya menggelapkan dana, tapi juga berencana melarikan diri. Rencana mereka sangat terstruktur, dan Alia tahu, ia tidak punya banyak waktu. "Pak Duta," kata Alia melalui telepon, suaranya dingin. "Saya ingin Anda menghubungi Interpol. Berikan semua rekaman ini kepada Pak Anton. Beritahu dia bahwa Rifki dan Maya berencana melarikan diri ke luar negeri. Minta dia untuk menyiapkan tim penangkapan di lokasi resepsi pernikahan." "Tapi Nona, apa tidak lebih baik kita tangkap mereka sekarang? Mereka bisa saja melarikan diri sebelum hari H," tanya Pak Duta. "Tidak, Pak. Saya ingin mereka merasa di atas angin," jawab Alia. "Saya ingin mereka terbang setinggi-tingginya, hingga di saat yang tepat, saya akan memotong sayap mereka." Alia tahu, ia mengambil risiko besar. Tapi ia tidak peduli. Ia ingin Rifki dan Maya merasakan pahitnya kekalahan di hadapan semua orang yang mereka banggakan. Ia ingin mereka dipermalukan. Setelah itu, Alia menghubungi Pak Hadi, pengacara kepercayaannya. "Pak Hadi, saya ingin Bapak menyiapkan semua dokumen yang saya minta. Dokumen pembatalan hibah, dokumen pengambil alihan aset, dan semua dokumen yang membuktikan bahwa saya adalah pemegang saham utama Wijaya Corp. Saya ingin semuanya siap di hari H." "Baik, Nona. Saya akan siapkan. Tapi Nona, apa Anda yakin akan melakukan ini di depan publik? Ini bisa menjadi skandal besar," kata Pak Hadi. "Saya tahu, Pak," jawab Alia. "Tapi mereka telah membuat skandal lebih besar dari ini. Mereka telah merusak nama baik keluarga saya dan yayasan yang saya dirikan. Saya tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja." Alia mengakhiri panggilan. Ia melirik kalender di dinding. Tinggal seminggu lagi menuju hari yang sudah ia nantikan. Ia merasa berdebar, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, sebentar lagi, semua kebenaran akan terungkap. Ponselnya berdering lagi. Kali ini, Maya yang menelepon. Alia ragu-ragu, tapi akhirnya ia mengangkatnya. "Halo, Alia." Suara Maya terdengar manis, tapi Alia bisa merasakan nada mengejek di baliknya. "Aku hanya ingin memastikan kau datang ke pesta pernikahan kami. Rifki sangat berharap kau hadir. Dia ingin kau menjadi saksi dari kebahagiaan kami." Alia tersenyum. "Tentu saja, Maya.
Aku tidak akan melewatkan momen ini. Aku akan datang. Bagus. Aku sudah siapkan tempat khusus untukmu. Di barisan paling depan. Agar kau bisa melihat kami dengan jelas, kata Maya. Tawanya terdengar penuh kemenangan. Terima kasih, Maya. Kau sangat baik, jawab Alia. Ia ingin sekali memberitahu Maya bahwa ia sudah tahu semuanya, tapi ia menahan diri. Ia akan membiarkan Maya dalam ilusinya. Sama-sama. Sampai jumpa di pesta, kata Maya. Lalu ia memutus panggilan. Alia menatap layar ponselnya. Ia merasakan amarah yang membara. Mereka menganggapnya bodoh. Mereka menganggapnya remeh. Mereka tidak tahu bahwa ia adalah ratu yang selama ini menyamar. Dan sekarang ia akan menunjukkan kekuatannya. Lalu, Rifki menelepon. Alia, aku sudah menghubungi Pak Hadi. Dia bilang kau memintanya untuk memblokir semua rekeningmu. Kenapa? Aku hanya ingin berhati-hati, Rifki, jawab Alia. Bukankah kau yang mengajarkanku untuk berhati-hati dalam berbisnis? Aku tidak mau ada masalah dengan uang setelah kita berpisah. Rifki terdiam. Kau tidak perlu khawatir. Setelah kita bercerai, aku akan memberikanmu semua yang kau butuhkan. Aku akan memberikanmu tunjangan yang besar. Tidak perlu, Rifki. Aku akan baik-baik saja. Aku tidak butuh uangmu, jawab Alia. Rifki tertawa. Tawa yang terdengar sinis. Kau terlalu sombong, Alia. Kau tidak punya apa-apa. Kau hanya seorang relawan miskin. Kau tidak akan bisa bertahan hidup tanpa uangku. Benarkah? Balas Alia. Mari kita lihat, Rifki. Siapa yang akan menang, dan siapa yang akan jatuh. Alia menutup teleponnya. Ia tahu, Rifki sudah mulai panik. Ia tahu, Rifki sudah mulai meragukan dirinya sendiri. Dan itulah yang Alia inginkan. Ia ingin Rifki merasa tidak aman, tidak berdaya, seperti yang ia rasakan selama ini. Di apartemennya, Alia mempersiapkan diri. Ia membeli gaun yang dirancang khusus, gaun putih yang sederhana namun elegan. Ia memilih sepatu hak tinggi, perhiasan, dan tas tangan yang akan melengkapi penampilannya. Ia tidak ingin terlihat mencolok, tapi ia ingin terlihat berkelas. Ia ingin terlihat seperti seorang ratu yang akan kembali ke tahtanya. Alia juga meminta Pak Duta untuk menyiapkan sebuah proyektor dan layar besar. Saya ingin semuanya terhubung dengan laptop saya. Dan pastikan tidak ada yang bisa mengganggu sinyalnya. Saya ingin memutar sebuah video di pesta itu, perintah Alia. Baik, Nona. Saya akan siapkan segalanya, jawab Pak Duta. Semuanya sudah diatur. Tim saya juga akan menyamar sebagai staf catering dan pengaman. Mereka akan memastikan tidak ada yang bisa mengganggu rencana Anda. Terima kasih, Pak Duta, kata Alia. Saya tidak akan melupakan bantuan Bapak. Alia kini sendirian di apartemennya, menatap undangan pernikahan Rifki dan Maya. Ia tersenyum. Senyum yang tidak lagi penuh kesedihan, melainkan penuh dengan kemenangan. Ia tidak sabar menunggu hari itu. Hari di mana ia akan membalikkan semua keadaan, dan membuat Rifki dan Maya menyesal seumur hidup mereka. Ia tahu, ini akan menjadi momen yang sangat emosional. Tapi ia harus kuat. Ia tidak boleh menangis. Ia tidak boleh menunjukkan kelemahan. Ia harus berdiri tegak, dan menunjukkan kepada dunia, siapa Alia Wijaya yang sebenarnya. Ia melihat pantulan dirinya di cermin. Seorang wanita yang berbeda, seorang wanita yang kuat. Seorang wanita yang siap untuk bertempur. Dan ia tahu, ia akan memenangkan pertempuran ini. Ia akan memenangkan semuanya. Ia akan datang ke pesta pernikahan Rifki dan Maya, bukan sebagai tamu, melainkan sebagai sang ratu yang akan mengakhiri semua drama. Dan ia akan melakukannya dengan cara yang paling berkesan, di hadapan semua orang. Malam itu, langit Jakarta yang biasanya dipenuhi kabut polusi, tampak begitu cerah. Bintang-bintang berpendar, seolah menjadi saksi bisu dari drama yang akan segera terjadi. Sebuah ballroom mewah di jantung kota disulap menjadi taman surga. Bunga-bunga langka menghiasi setiap sudut, lampu kristal menggantung megah, memancarkan cahaya yang membuat segalanya tampak berkilauan. Ini adalah pesta pernikahan Rifki Wijaya dan Maya Kertajaya.
Para tamu undangan, yang terdiri dari pengusaha, politisi, dan sosialita elit, berdatangan, mengenakan gaun dan jas termahal. Mereka tertawa, bersulang, dan memuji-muji keanggunan sang mempelai. Maya tampak seperti bidadari, gaun putihnya menjuntai panjang, mahkota berliannya berkilau di bawah sorotan lampu. Rifki berdiri di sisinya, senyumnya lebar, penuh kebanggaan. Mereka adalah pasangan sempurna di mata semua orang. Di balik semua kemegahan itu, Rifki tak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Ia berkali-kali melirik ke arah pintu masuk, menunggu kehadiran Alia. Ia ingin Alia melihat semua ini. Ia ingin Alia menyaksikan betapa bodohnya ia, dan betapa beruntungnya Rifki memiliki wanita seperti Maya. "Kau mencari siapa, sayang?" bisik Maya, tangannya melingkar di lengan Rifki. "Tidak ada. Aku hanya memastikan semuanya berjalan lancar," jawab Rifki gugup. "Kau tidak usah khawatir. Alia tidak akan datang," kata Maya yakin. "Dia pasti terlalu malu." "Entahlah. Dia bilang dia akan datang," balas Rifki. Maya tertawa kecil. "Kau masih percaya padanya? Dia hanya wanita miskin yang tidak punya apa-apa. Dia tidak berani menghadapi kita. Percayalah." Rifki terdiam. Ia membiarkan kata-kata Maya menenangkan hatinya. Mungkin Maya benar. Alia terlalu sederhana untuk bisa bertahan di lingkungan seperti ini. Alia pasti sudah menyadari bahwa ia tidak setara dengan mereka. Namun, di sudut lain ballroom, sebuah mobil hitam mewah berhenti. Pintu belakang terbuka, dan seorang wanita melangkah keluar. Ia mengenakan gaun putih sederhana, tapi potongannya begitu elegan, menjuntai indah di lantai. Rambutnya yang pendek dan berwarna coklat karamel tampak begitu anggun. Wajahnya dipoles riasan minimalis, tapi matanya memancarkan kekuatan yang luar biasa. Ia tidak mengenakan perhiasan yang mencolok, hanya sebuah liontin kecil yang berharga. Wanita itu adalah Alia. Alia berjalan di karpet merah, langkahnya mantap. Ia bukan lagi Alia yang rapuh, yang sering menangis di balik pintu. Ia adalah Alia yang baru, yang siap untuk bertempur. Ia berjalan masuk ke dalam ballroom, dan seketika, semua mata tertuju padanya. Bisikan-bisikan mulai terdengar. "Siapa dia? Aku belum pernah melihatnya, tapi gaunnya sangat indah. Dia terlihat seperti seorang bangsawan." Alia mengabaikan semua bisikan itu. Ia hanya berjalan lurus, matanya tertuju pada Rifki dan Maya yang berdiri di atas panggung. Rifki melihat Alia, matanya membelalak. Ia tidak mengenali wanita di hadapannya. Rambutnya, gaunnya, tatapannya, semuanya berbeda. Ia tidak lagi melihat Alia yang polos. Ia melihat seorang wanita yang memancarkan aura kekuatan dan keanggunan. "Itu Alia?" bisik Rifki, wajahnya pucat. Maya menoleh, dan senyumnya menghilang. Ia menatap Alia dengan tatapan penuh kebencian. "Kenapa dia datang?" bisiknya. Alia berjalan mendekat, dan mengambil tempat duduk di barisan paling depan, seperti yang Maya janjikan. Ia duduk dengan tenang, menatap Rifki dan Maya. Rifki merasa gugup, tangannya yang memegang tangan Maya mulai berkeringat. Prosesi pernikahan dimulai. MC berbicara dengan suara lantang, memuji-muji kisah cinta Rifki dan Maya. Rifki dan Maya saling berpandangan, mata mereka penuh kebahagiaan palsu. Alia hanya menatap mereka dengan tatapan datar, seolah ia sedang menonton sebuah pertunjukan. Ketika tiba saatnya Rifki dan Maya akan saling bertukar cincin, Alia bangkit dari tempat duduknya. Semua mata tertuju padanya. Bisikan-bisikan kembali terdengar, kali ini lebih keras. Alia berjalan ke arah panggung, langkahnya mantap dan penuh percaya diri. Rifki dan Maya terkejut. Mereka tidak menyangka Alia akan berani melakukan ini. "Alia, apa yang kau lakukan?" bisik Rifki. "Duduk, jangan membuat keributan." Alia tidak memedulikannya. Ia mengambil
Mikrofon yang disodorkan oleh seorang pelayan yang diam-diam adalah timnya. Ia tersenyum, senyumnya dingin, dan penuh dengan arti. Rifki, sebelum kau mengikrarkan janji suci itu, izinkan aku mengatakan sesuatu, kata Alia, suaranya tenang namun tegas. Aku datang ke sini, bukan untuk merayakan kebahagiaan kalian, tapi untuk memberitahu kalian, bahwa semua ini hanyalah sebuah kebohongan. Seketika, seluruh ruangan menjadi hening. Semua mata menatap Alia, penasaran. Alia, jangan macam-macam, bisik Maya, matanya melotot. Aku tidak macam-macam, Maya, balas Alia. Aku hanya ingin mengungkapkan kebenaran. Alia memegang mikrofon itu erat-erat. Jantungnya berdebar kencang. Tapi ia harus kuat. Ia harus menyelesaikan ini. Kau datang untuk mempermalukanku, Alia? Kau datang untuk merusak pestaku, teriak Rifki, wajahnya memerah. Alia tersenyum. Justru sebaliknya, Rifki, kau yang telah mempermalukanku. Dan sekarang, aku akan memastikan semua orang tahu, siapa kau yang sebenarnya. Dan siapa wanita yang kau nikahi. Alia melambaikan tangannya. Seketika, layar besar di belakang panggung menyala. Semua tamu undangan terdiam, menunggu apa yang akan terjadi. Alia menatap Rifki dan Maya, matanya penuh dengan tekad. Aku datang ke sini, bukan sebagai tamu, tapi sebagai saksi. Saksi dari kebenaran yang akan segera terungkap. Ia tahu, ini adalah permulaan. Permulaan dari kehancuran Rifki dan Maya. Dan ia akan memastikan mereka membayar mahal untuk setiap tetes air mata yang jatuh dari matanya. Ia akan menghancurkan mereka di hadapan semua orang, di panggung yang mereka buat sendiri. Dan ia akan melakukannya dengan cara yang paling berkesan, di hadapan semua orang. Ia tahu, ini akan menjadi momen yang sangat emosional. Tapi ia harus kuat. Ia tidak boleh menangis. Ia tidak boleh menunjukkan kelemahan. Ia harus berdiri tegak, dan menunjukkan kepada dunia, siapa Alia Wijaya yang sebenarnya. Ia melihat pantulan dirinya di cermin. Seorang wanita yang berbeda, seorang wanita yang kuat, seorang wanita yang siap untuk bertempur. Dan ia tahu, ia akan memenangkan pertempuran ini. Ia akan memenangkan semuanya. Ia akan datang ke pesta pernikahan Rifki dan Maya, bukan sebagai tamu, melainkan sebagai sang ratu yang akan mengakhiri semua drama. Dan ia akan melakukannya dengan cara yang paling berkesan, di hadapan semua orang. Seluruh ballroom terdiam. Heningnya begitu pekat, seolah waktu berhenti berputar. Semua mata, dari tamu elit hingga pelayan yang menyamar, terpaku pada Alia yang berdiri di atas panggung. Gaun putihnya tampak begitu kontras dengan wajah Rifki dan Maya yang memucat. Mereka yang tadinya penuh kemenangan, kini terlihat seperti dua patung yang kaku. Rifki melangkah maju, wajahnya memerah karena malu. Alia, jangan membuat keributan di sini. Ini pestaku. Suaranya bergetar, penuh amarah. Alia tersenyum dingin. Pesta pernikahan? Ini lebih mirip panggung sandiwara, Rifki. Ia mengayunkan tangannya ke arah layar lebar di belakang mereka. Dan setiap sandiwara pasti punya akhir. Maya, yang selama ini terkenal dengan ketenangan dan senyumnya yang mempesona, kini terlihat panik. Ia berbisik pada Rifki, hentikan dia, cepat. Namun, tim keamanan yang diam-diam disewa Alia sudah bersiap. Mereka, yang menyamar sebagai pelayan, kini berdiri di setiap sudut panggung, menghalangi Rifki dan Maya untuk bergerak. Alia menatap Rifki lurus di mata, tatapannya begitu tajam. Kau datang ke sini untuk mempermalukanku, Rifki. Kau memberiku undangan ini, agar aku melihatmu bahagia dengan wanita lain. Tapi, kau melupakan satu hal. Kau tidak tahu, aku juga punya hadiah untuk kalian. Hadiah? Rifki mencibir. Kau hanya seorang relawan miskin. Apa yang bisa kau berikan? Alia tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya. Dan pada saat itu, sebuah video mulai diputar di layar besar. Awalnya, yang muncul adalah foto-foto mesra Rifki dan Maya. Foto mereka berciuman di Paris, berlibur di Bali, dan foto-foto intim yang tak pernah Alia lihat sebelumnya. Setiap foto yang terpampang,
bagaikan pisau yang menusuk hati Rifki dan Maya. Mereka berusaha menutupi layar dengan tangan mereka, tetapi terlambat. Semua tamu undangan melihatnya. Bisikan-bisikan kembali terdengar, kali ini penuh dengan rasa jijik. Bukankah itu Rifki Wijaya? Dan itu Maya Kertajaya. Jadi, dia menceraikan istrinya untuk wanita itu. Astaga, skandal ini. Maya meremas lengan Rifki. Cepat matikan itu. Aku bilang matikan. Namun, Alia tidak peduli. Ia terus berbicara, suaranya lantang dan jelas. Ini bukan sekadar perselingkuhan, Tuan dan Nyonya sekalian. Ini adalah pengkhianatan yang jauh lebih kejam. Maya Kertajaya, dia bukan sekadar wanita yang mengambil suami saya. Dia adalah seorang penipu. Para tamu terperangah. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Alia melanjutkan, saya menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Maya adalah buronan Interpol. Dia sudah menjerat banyak pengusaha dengan modus yang sama. Dan Rifki, suami saya, adalah korban terbarunya. Rifki menatap Alia, matanya melotot. Kau gila, Alia. Tutup mulutmu. Alia tersenyum. Kau pikir aku gila? Kau pikir aku akan diam saja setelah kau mempermalukanku? Alia mengklik tombol di laptopnya, dan rekaman percakapan Rifki dan Maya dengan Tuan Chen mulai diputar. Suara mereka terdengar begitu jelas, merencanakan penggelapan dana yayasan, dan rencana mereka untuk melarikan diri ke luar negeri. Setiap kata yang mereka ucapkan, bagaikan belati yang menusuk harga diri mereka. Rifki, Tuan Chen, apa Anda yakin rencana ini akan berhasil? Polisi mulai mencurigai beberapa transaksi di perusahaan saya. Tuan Chen, tenang saja, Rifki. Semua dokumen sudah saya palsukan. Dana yayasan yang kalian curi sudah saya transfer ke rekening di luar negeri. Begitu resepsi selesai, kalian bisa langsung terbang ke sana. Maya, apa kita bisa melarikan diri dengan aman? Aku tidak mau ada masalah. Aku sudah bosan bersembunyi. Tepat saat rekaman itu berakhir, seluruh ruangan menjadi hening kembali. Semua mata menatap Rifki dan Maya, yang kini berdiri dengan wajah pucat. Mereka tidak bisa menyangkal lagi. Mereka terjebak dalam jebakan yang mereka buat sendiri. Seorang wanita parubaya, yang merupakan istri dari seorang pengusaha kaya, bangkit dari tempat duduknya. Ia menatap Maya dengan tatapan penuh kebencian. Jadi, kau memang penipu itu. Kau juga pernah mencoba menipu suamiku, teriaknya. Para tamu mulai berbisik-bisik. Suasana yang tadinya penuh dengan kegembiraan, kini berubah menjadi kerusuhan. Orang-orang mulai berteriak, menunjuk-nunjuk Rifki dan Maya. Mereka penipu. Mereka harus dihukum. Rifki dan Maya berusaha melarikan diri, tetapi tim keamanan Alia sudah mengepung mereka. Mereka tidak bisa bergerak kemana-mana. Mereka terjebak di panggung yang mereka buat sendiri. Alia menatap Rifki. Tatapannya penuh dengan kepuasan. Kau tidak tahu, Rifki. Kau tidak tahu siapa wanita yang kau nikahi. Kau tidak tahu, kau baru saja menyerahkan hidupmu kepada seorang penipu. Alia, aku bisa jelaskan. Rifki memohon, suaranya parau. Tidak ada yang perlu dijelaskan, balas Alia. Kau sudah menghancurkan segalanya. Kau sudah menghancurkan hidupku. Dan sekarang, giliranmu yang dihancurkan. Alia melambaikan tangannya lagi. Seseorang di balik panggung menekan tombol. Lampu sorot kini hanya menyinari Rifki dan Maya. Mereka berdiri di tengah-tengah panggung, seperti dua penjahat yang siap diadili. Alia melangkah mundur, matanya memancarkan api. Selamat menikmati, Rifki. Ini adalah kado pernikahan dariku. Ia tahu, ini hanyalah awal dari segalanya. Ia akan membiarkan mereka dalam kepanikan. Ia akan membiarkan mereka dalam kepanikan. Ia akan membiarkan mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi korban. Dan setelah itu, ia akan memberikan pukulan terakhir. Pukulan yang akan menghancurkan mereka selamanya. Dan ia akan melakukannya di hadapan semua orang. Kekacauan pecah di ballroom yang megah. Tawa, musik, dan obrolan riang berubah menjadi bisik-bisik yang penuh kegemparan. Beberapa tamu,
yang merupakan rekan bisnis Rifki, mulai berteriak dan menuntut penjelasan. Mereka tidak hanya terkejut, tapi juga marah. Banyak dari mereka yang menyumbangkan dana ke yayasan yang dikelola Rifki. Dan banyak dari mereka juga yang menganggap Maya sebagai dewi penolong dalam dunia bisnis. Seorang pria parubaya, yang dikenal sebagai Tuan Herman, seorang investor besar yang sangat dihormati, melangkah maju. Rifki, apa-apaan ini? Apa semua yang dikatakan Alia itu benar? Suaranya menggelegar, memecah keheningan. Kau menggelapkan dana yayasan yang kita bangun bersama. Rifki terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Alia, matanya penuh dengan kebencian dan keputusasaan. Alia tersenyum. Anda bisa melihatnya sendiri, Tuan Herman. Saya punya semua buktinya. Maya, yang berdiri di samping Rifki, mencoba untuk mengendalikan situasi. Tuan Herman, jangan dengarkan dia. Dia berbohong. Dia hanya cemburu, teriak Maya. Cemburu. Alia terkekeh. Aku tidak cemburu, Maya. Aku hanya ingin kebenaran terungkap. Maya menoleh ke arah Alia, matanya menyala-nyala. Kau wanita gila. Kau sudah menghancurkan segalanya. Aku hanya menunjukkan kebenaran, Maya. Kalian yang sudah menghancurkan segalanya, balas Alia, suaranya tetap tenang. Kalian yang sudah menghancurkan hidupku, dan sekarang, giliran hidup kalian yang dihancurkan. Tiba-tiba, dari arah belakang, seorang pria berjalan menuju panggung. Dia adalah Pak Gunawan, direktur yayasan yang dananya digelapkan Rifki. Pak Gunawan menatap Rifki dengan tatapan kecewa. Rifki, saya tidak menyangka kau akan melakukan ini, kata Pak Gunawan, suaranya bergetar. Saya sudah mempercayaimu. Saya sudah menganggapmu sebagai anak sendiri. Tapi kau malah menusukku dari belakang. Rifki menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Pak Gunawan. Pak, saya bisa jelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan, Rifki. Saya sudah melihat semuanya, kata Pak Gunawan. Ia menoleh ke arah Alia, dan tersenyum. Nona Alia, terima kasih. Terima kasih karena sudah berani mengungkapkan kebenaran. Alia mengangguk. Ia melirik ke arah Rifki dan Maya, yang kini berdiri di tengah-tengah panggung, seperti dua penjahat yang siap diadili. Apa yang akan kalian lakukan? Hah? Teriak Rifki, matanya melotot. Kalian tidak bisa menghancurkanku. Aku punya kekuasaan, aku punya uang. Alia tersenyum sinis. Benarkah? Mari kita lihat. Alia mengambil mikrofon, dan menatap Rifki lurus di mata. Kau tahu, Rifki, kekuasaan dan uang yang kau banggakan itu, semuanya berasal dariku. Seluruh ballroom terdiam. Rifki tertawa sinis. Kau gila, Alia. Kau tidak punya apa-apa. Oh, ya, balas Alia. Kalau begitu, mari kita lihat. Alia mengklik tombol di laptopnya, dan sebuah video mulai diputar di layar besar. Video itu menunjukkan rekaman percakapan Alia dengan Pak Hadi. Alia, Pak Hadi, tolong siapkan semua dokumen untuk mencabut semua hibah yang saya berikan kepada Rifki. Dan pastikan semua aset yang atas nama saya tidak bisa diutak-atik. Pak Hadi, baik, Nona. Tapi kenapa mendadak sekali? Alia, dia sudah keterlaluan, Pak. Dia bukan hanya mengkhianati saya, tapi juga menggelapkan dana yayasan yang saya dirikan. Dia bersekongkol dengan wanita lain, yang ternyata adalah penipu ulung yang menjadi buronan Interpol. Video itu berakhir, dan seluruh ruangan menjadi hening kembali. Rifki dan Maya menatap Alia dengan mata terbelalak, tidak percaya. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Apa maksud semua ini, Alia? Tanya Rifki, suaranya parau. Maksudku. Alia terkekeh. Kau tidak tahu, Rifki? Kau tidak tahu siapa aku yang sebenarnya? Kau tidak tahu, aku adalah pemilik perusahaan yang kau pimpin. Rifki tertawa histeris. Kau gila. Kau bukan siapa-siapa. Kau hanya seorang wanita miskin. Alia tersenyum. Rifki, aku bukan Alia yang kau kenal. Aku adalah Alia Wijaya, pewaris tunggal keluarga Wijaya.
Nama perusahaan yang kau pimpin, Wijaya Corp, sebenarnya adalah perusahaan keluarga saya. Dan semua uang yang kau gunakan untuk membangun perusahaan itu berasal dari saya. Rifki terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Wajahnya yang tadinya merah, kini menjadi pucat pasi. Ia menatap Alia, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Aku menyamar sebagai wanita sederhana, karena kakekku memintaku untuk mengujimu. Aku ingin tahu, apakah integritasmu bisa sejalan dengan ambisimu. Tapi kau gagal, Rifki, lanjut Alia. Kau tidak hanya mengkhianati cintaku, tapi juga mengkhianati kepercayaanku. Maya, yang berdiri di samping Rifki, juga terdiam. Wajahnya pucat pasi. Ia menatap Alia dengan mata penuh ketakutan. Ia tidak pernah menyangka, wanita yang ia anggap remeh, adalah seorang pewaris tunggal dari keluarga terkaya di negara ini. Dan Maya, Alia menoleh ke arah Maya. Kau pikir kau sudah berhasil. Kau pikir kau sudah mendapatkan suami kaya. Tapi kau salah. Kau bukan hanya menipu Rifki, tapi juga menipu dirimu sendiri. Aku sudah tahu siapa kau sebenarnya. Aku tahu kau adalah buronan Interpol. Tepat saat Alia mengucapkan kata-kata itu, beberapa pria berjalan ke arah panggung. Mereka mengenakan jas hitam, dan di lengan mereka ada logo Interpol. Mereka adalah tim Pak Anton. Maya Kertajaya, kata salah satu petugas, Anda ditangkap atas tuduhan penipuan, penggelapan dana, dan pencucian uang. Maya berteriak histeris. Tidak, aku tidak bersalah. Rifki yang melakukan ini. Dia yang menjebakku. Rifki menatap Maya, matanya melotot. Kau yang menjebakku. Kau yang merencanakan semua ini. Mereka mulai berteriak, menuduh satu sama lain. Para tamu yang menyaksikan hanya bisa terdiam. Mereka tidak menyangka, pesta pernikahan yang megah ini akan berubah menjadi panggung drama yang penuh dengan pengkhianatan dan kebohongan. Alia menatap mereka berdua, matanya kosong. Ia tidak merasakan apa-apa lagi. Semua amarah, semua kesedihan, kini sudah berubah menjadi kekosongan. Ia hanya ingin semua ini berakhir. Ia berjalan ke arah Rifki, menatapnya lurus di mata. Kau sudah kehilangan segalanya, Rifki. Kau kehilangan perusahaanku, kau kehilangan hartaku, dan kau kehilangan dirimu sendiri. Rifki menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Alia. Ia merasa malu. Ia merasa hancur. Ia tidak menyangka, wanita yang ia anggap remeh, adalah wanita yang selama ini memberinya segalanya. Alia melangkah mundur, mengambil mikrofon lagi. Tuan dan Nyonya sekalian, saya tidak ingin mengganggu acara Anda lagi. Tapi saya ingin Anda tahu, bahwa kebenaran akan selalu terungkap. Ia berjalan keluar dari ballroom, meninggalkan Rifki dan Maya yang kini dikepung oleh polisi. Ia berjalan dengan kepala tegak, gaun putihnya menjuntai di lantai, seperti seorang ratu yang baru saja memenangkan perang. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu, hidupnya yang baru akan segera dimulai. Dan ia tidak sabar untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Suara riuh dan kejut tamu undangan di dalam ballroom masih terdengar samar di telinga Alia. Ia melangkah keluar dengan kepala tegak, meninggalkan kekacauan di belakangnya. Di luar, udara malam terasa dingin, namun hatinya justru dipenuhi kehangatan dan kelegaan. Ia telah berhasil. Ia telah membongkar semua kebohongan Rifki dan Maya di depan semua orang yang mereka banggakan. Seorang pria dengan setelan jas hitam menghampirinya. Nona Alia, mobil Anda sudah siap, katanya, suaranya tenang. Alia mengangguk. Terima kasih, Pak Duta. Pria itu adalah Pak Duta, detektif swasta yang telah membantunya selama ini. Ia tidak lagi menyembunyikan identitasnya, melainkan menunjukkannya dengan bangga. Sebelum ia melangkah masuk ke dalam mobil, ia mendengar sebuah suara memanggilnya dari belakang. Alia, Alia, tunggu. Itu suara Rifki. Alia menoleh, dan melihat Rifki berlari keluar dari ballroom dengan wajah pucat. Ia dihalangi oleh tim keamanan Alia, tetapi ia berhasil lolos. Bajunya kusut, rambutnya acak-acakan. Ia tidak lagi terlihat seperti pengusaha sukses yang sombong, melainkan seperti pria yang baru saja kehilangan segalanya. Alia, aku mohon, tunggu.
Rifki memohon. Aku bisa jelaskan semuanya. Alia menatapnya dengan tatapan kosong. Tidak ada yang perlu dijelaskan, Rifki. Alia, aku tidak tahu, kata Rifki, suaranya bergetar. Aku tidak tahu kau siapa. Aku tidak tahu kau adalah pemilik perusahaan. Kau tidak tahu? Bukankah itu yang kau inginkan? Balas Alia. Kau menginginkan wanita yang lebih baik, kan? Yang lebih setara dengan ambisimu? Tapi kau tidak tahu, wanita yang kau anggap remeh ini adalah wanita yang selama ini memberimu segalanya. Aku bodoh. Aku tahu aku bodoh. Rifki memohon, matanya berkaca-kaca. Alia, aku minta maaf. Aku tidak tahu kau adalah pewaris Wijaya Corp. Aku tidak tahu kau adalah pemilik perusahaan. Alia terkekeh. Tawanya terdengar sinis. Kau tahu, Rifki, bukan kebodohanmu yang membuatmu jatuh, tapi keserakahanmu. Kau terlalu serakah. Kau buta oleh harta dan kekuasaan. Dan kau tidak bisa melihat bahwa yang kau miliki selama ini, semuanya berasal dari diriku. Tiba-tiba, Pak Hadi, pengacara Alia, datang menghampiri mereka. Ia membawa sebuah dokumen tebal di tangannya. Nona Alia, ini dokumen pembatalan hibah dan pengambil alihan aset. Semua kekayaan yang selama ini atas nama Rifki Wijaya, kini sudah kembali ke tangan Anda. Wajah Rifki semakin pucat. Ia menatap dokumen di tangan Pak Hadi, lalu menatap Alia. Alia, kau tidak bisa melakukan ini. Kau tidak bisa mengambil semuanya dariku. Aku tidak mengambil apa-apa, Rifki, balas Alia. Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Bukankah kau yang mengatakan, kau harus melihat bagaimana kehidupan yang seharusnya kau dapatkan? Dan inilah kehidupanku yang seharusnya. Rifki menggelengkan kepalanya, air matanya jatuh. Alia, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Alia hanya tersenyum. Cinta? Kau tahu, Rifki, cinta itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kau tidak bisa membeliku. Kau tidak bisa membeli perusahaanku. Dan kau tidak bisa membeli kepercayaanku. Tepat pada saat itu, seorang petugas polisi datang menghampiri mereka. Ia menatap Rifki dengan tatapan dingin. Tuan Rifki Wijaya, Anda ditangkap atas tuduhan penggelapan dana dan penipuan. Wajah Rifki hancur. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Alia, matanya penuh dengan keputusasaan. Alia menatap Rifki lurus di mata. Tatapannya penuh dengan kepuasan. Kau sudah mendapatkan apa yang pantas kau dapatkan, Rifki. Selamat menikmati hidup barumu. Dan ingat, kau kehilangan segalanya, bukan karena aku, tapi karena dirimu sendiri. Alia melangkah masuk ke dalam mobilnya. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu, hidupnya yang baru akan segera dimulai. Dan ia tidak sabar untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Di dalam mobil, ia menatap pantulan dirinya di jendela. Seorang wanita yang berbeda, seorang wanita yang kuat, seorang wanita yang siap untuk bertempur. Dan ia tahu, ia akan memenangkan pertempuran ini. Ia akan memenangkan semuanya. Ia akan datang ke pesta pernikahan Rifki dan Maya, bukan sebagai tamu, melainkan sebagai sang ratu yang akan mengakhiri semua drama. Dan ia akan melakukannya dengan cara yang paling berkesan, di hadapan semua orang. Alia kini sendirian di mobilnya, menatap undangan pernikahan Rifki dan Maya. Ia tersenyum. Senyum yang tidak lagi penuh kesedihan, melainkan penuh dengan kemenangan. Ia tidak sabar menunggu hari itu. Hari di mana ia akan membalikkan semua keadaan, dan membuat Rifki dan Maya menyesal seumur hidup mereka. Ia tahu, ini akan menjadi momen yang sangat emosional. Tapi ia harus kuat. Ia tidak boleh menangis. Ia tidak boleh menunjukkan kelemahan. Ia harus berdiri tegak dan menunjukkan kepada dunia siapa Alia Wijaya yang sebenarnya. Ia melihat pantulan dirinya di cermin. Seorang wanita yang berbeda, seorang wanita yang kuat, seorang wanita yang siap untuk bertempur. Dan ia tahu, ia akan memenangkan pertempuran ini. Ia akan memenangkan semuanya. Ia akan datang ke pesta pernikahan Rifki dan Maya, bukan sebagai tamu, melainkan sebagai sang ratu yang akan mengakhiri semua drama.
Dan ia akan melakukannya dengan cara yang paling berkesan, di hadapan semua orang. Alia kini sendirian di mobilnya, menatap undangan pernikahan Rifki dan Maya. Ia tersenyum. Senyum yang tidak lagi penuh kesedihan, melainkan penuh dengan kemenangan. Ia tidak sabar menunggu hari itu. Hari di mana ia akan membalikkan semua keadaan, dan membuat Rifki dan Maya menyesal seumur hidup mereka. Ia tahu, ini akan menjadi momen yang sangat emosional. Tapi ia harus kuat. Ia tidak boleh menangis. Ia tidak boleh menunjukkan kelemahan. Ia harus berdiri tegak, dan menunjukkan kepada dunia, siapa Alia Wijaya yang sebenarnya. Ia melihat pantulan dirinya di cermin. Seorang wanita yang berbeda, seorang wanita yang kuat, seorang wanita yang siap untuk bertempur. Dan ia tahu, ia akan memenangkan pertempuran ini. Ia akan memenangkan semuanya. Ia akan datang ke pesta pernikahan Rifki dan Maya, bukan sebagai tamu, melainkan sebagai sang ratu yang akan mengakhiri semua drama. Dan ia akan melakukannya dengan cara yang paling berkesan, di hadapan semua orang. Ketika pintu mobil Alia tertutup, ia meninggalkan hiruk-pikuk di belakangnya. Di dalam mobil yang hening, ia menunduk dan melihat undangan pernikahan yang masih tergenggam di tangannya. Tulisannya terlihat begitu sombong, mengumumkan pernikahan Rifki Wijaya dan Maya Kertajaya. Alia tersenyum getir. Nama, Wijaya, seharusnya tidak pernah disematkan pada seorang pengkhianat. Dengan satu panggilan telepon kepada pengacaranya, ia telah menarik kembali nama itu dari tangan Rifki. Alia menyandarkan kepalanya di kursi, memejamkan mata. Ingatannya kembali ke saat ia pertama kali bertemu Rifki. Pria muda yang ambisius, matanya penuh dengan impian. Alia melihat dirinya sebagai sayap yang akan membantunya terbang. Ia tidak pernah menyangka, sayap itu akan dipatahkan, dan impian itu akan berubah menjadi mimpi buruk. Kini, semua sudah berakhir. Rifki dan Maya, dua orang yang penuh dengan keserakahan, telah mendapatkan balasan yang setimpal. Rifki yang hanya mengincar harta, dan Maya yang menjeratnya dalam jaringan penipuan. Mereka pikir mereka cerdas, tapi mereka tidak tahu bahwa mereka sedang bermain catur dengan seorang ratu. Alia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Pak Gunawan. Pak Gunawan, saya harap Anda baik-baik saja. Saya baik-baik saja, Nona Alia. Saya sangat terkejut dengan semua ini, jawab Pak Gunawan. Saya tidak menyangka Tuan Rifki akan melakukan ini. Saya sangat malu. Jangan, Pak, Anda tidak perlu malu. Mereka yang seharusnya malu, kata Alia. Saya ingin Bapak segera mengurus dana yayasan yang digelapkan. Saya akan pastikan semua uang itu kembali ke tangan Anda. Terima kasih, Nona Alia. Saya tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan Anda, kata Pak Gunawan. Jangan. Ini sudah menjadi kewajiban saya, balas Alia. Saya yang harusnya meminta maaf karena telah menyembunyikan identitas saya. Setelah itu, Alia menghubungi Pak Anton dari Interpol. Pak Anton, saya harap Anda dan tim Anda sudah berhasil. Ya, Nona Alia. Kami sudah berhasil menangkap Maya Kertajaya, jawab Pak Anton. Kami menemukan paspor palsu di tas tangannya. Dan kami juga menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ia berencana melarikan diri ke luar negeri setelah resepsi pernikahan. Bagus, kata Alia. Saya tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Nona, saya harus berterima kasih kepada Anda. Anda telah membantu kami menyelesaikan kasus yang sudah lama kami selidiki, kata Pak Anton. Maya ini seorang penipu ulung yang sudah menjadi buronan Interpol selama bertahun-tahun. Sama-sama, Pak, balas Alia. Saya hanya ingin keadilan ditegakkan. Alia mengakhiri panggilan. Ia menyandarkan kepalanya lagi. Hatinya kini terasa kosong, tapi ia tahu, ini adalah kekosongan yang baik. Kekosongan yang akan ia isi dengan hal-hal yang jauh lebih berharga. Ia kembali ke apartemennya, apartemen yang terasa begitu tenang dan damai. Ia melihat pantulan dirinya di cermin, dan untuk pertama kalinya, ia melihat dirinya sendiri. Bukan Alia yang polos, bukan Alia yang sedih, melainkan Alia yang baru. Alia yang kuat, yang penuh dengan keberanian. Keesokan harinya, Alia bangun dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Ia membuka koran pagi,
dan melihat berita tentang skandal yang menggemparkan kota. Judulnya, pernikahan elit berubah menjadi skandal terbesar. Pengantin pria dan wanita ditangkap atas tuduhan penipuan dan penggelapan dana. Di bawah judul itu, ada foto Rifki dan Maya yang sedang berteriak. Wajah mereka penuh dengan kepanikan. Alia tersenyum. Senyum yang tulus. Ia tidak merasa bahagia atas penderitaan mereka, tapi ia merasa lega. Ia merasa semua kebenaran telah terungkap. Ponselnya berdering lagi. Kali ini, Pak Hadi yang menelepon. Nona, ada kabar baik. Kami sudah berhasil mengambil alih semua aset yang selama ini atas nama Rifki. Perusahaan Wijaya Corp kini sudah kembali ke tangan Anda. Terima kasih, Pak Hadi. Saya tahu saya bisa mengandalkan Anda, kata Alia. Nona, apa yang akan Anda lakukan sekarang? Tanya Pak Hadi. Saya akan membersihkan nama perusahaan. Saya akan membangun kembali perusahaan itu dengan cara yang benar. Dan saya akan mengembalikan semua dana yayasan yang dicuri, jawab Alia. Alia tahu, ini tidak akan mudah. Ia harus bekerja keras untuk membangun kembali perusahaan yang hancur karena keserakahan Rifki. Tapi ia tidak peduli. Ia akan melakukannya demi nama baik keluarganya. Alia kini berada di kantornya, kantor yang dulu ia berikan kepada Rifki. Ia duduk di kursi direktur, menatap pemandangan kota dari jendela. Kantor itu terasa kosong, dingin, dan asing. Tapi ia tahu, ia akan mengubahnya. Ia akan mengubahnya menjadi tempat yang penuh dengan integritas dan kejujuran. Ia mengambil ponselnya dan melihat pesan dari Pak Duta. Nona, Maya dan Rifki sudah dibawa ke kantor polisi. Maya mencoba menyuap petugas, tapi ia gagal. Mereka sekarang sedang diinterogasi. Alia tersenyum. Ia tahu, mereka tidak akan bisa lari dari hukuman. Mereka akan membayar mahal untuk semua kejahatan yang mereka lakukan. Alia kini sendirian di kantornya, menatap foto kakeknya yang tergantung di dinding. Kakek, saya sudah membuktikan. Saya sudah membersihkan nama baik keluarga kita. Saya akan membangun kembali perusahaan kita dengan cara yang benar. Ia tahu, ini adalah awal dari 0000 angka baru dalam hidupnya. Ia tidak lagi menjadi Alia yang polos, yang hanya bekerja di yayasan. Ia adalah Alia Wijaya, seorang pengusaha wanita yang kuat dan berintegritas. Ia tidak lagi merasakan kesedihan. Ia tidak lagi merasakan amarah. Yang ia rasakan hanyalah kedamaian. Kedamaian yang selama ini ia cari. Dan ia tahu, ia akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang, dan tidak bisa dibangun di atas kebohongan. Seiring berjalannya hari, Alia menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Ia menghabiskan setiap detik di kantor barunya, atau lebih tepatnya, kantornya yang telah ia ambil kembali. Ia tidak lagi melihat Wijaya Corp sebagai warisan yang harus ia lindungi, melainkan sebagai sebuah kapal yang harus ia kemudikan kembali ke jalur yang benar setelah badai besar. Setiap pagi, ia tiba di kantor lebih awal dari semua karyawannya. Ia memeriksa setiap laporan, setiap transaksi, dan setiap proyek. Ia membersihkan nama perusahaan dari segala kotoran yang telah ditinggalkan Rifki. Seluruh karyawan terkejut dengan kehadiran Alia. Mereka hanya mengenalnya sebagai istri Rifki yang sederhana dan pendiam. Kini, mereka melihat seorang pemimpin yang karismatik dan berani. Alia tidak pernah memarahi mereka, meskipun mereka pernah bersekongkol dengan Rifki. Ia hanya meminta mereka untuk bekerja dengan jujur dan berintegritas. Saya tahu kalian mungkin bingung, tapi saya ingin kalian tahu, di perusahaan ini, saya tidak akan mentolerir pengkhianatan. Siapapun yang mencoba untuk menipu, akan saya tindak tegas, kata Alia dalam sebuah rapat internal. Kita akan membangun kembali perusahaan ini dengan cara yang benar. Seorang karyawan wanita, yang bernama Sarah, berdiri. Maaf, Bu Alia. Tapi apakah Tuan Rifki sudah dipenjara? Alia mengangguk. Ya, dia dan Maya sudah ditahan. Mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang mereka lakukan. Sarah menghela napas lega. Terima kasih, Bu. Kami sudah muak dengan cara mereka memimpin. Mereka hanya mementingkan diri sendiri. Kami tidak bisa berbuat apa-apa,
karena kami takut dipecat. Alia tersenyum. Saya mengerti. Dan saya berjanji, di perusahaan ini, tidak akan ada lagi ketakutan. Hanya ada kejujuran dan kepercayaan. Alia juga memenuhi janjinya kepada Pak Gunawan. Ia mengembalikan semua dana yayasan yang telah digelapkan Rifki, bahkan menambahkan donasi pribadi untuk membantu anak-anak yang terlantar. Pak Gunawan sangat terharu. Nona Alia, Anda sungguh orang yang sangat baik, kata Pak Gunawan, matanya berkaca-kaca. Tidak, Pak. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Saya ingin memastikan uang yang seharusnya menjadi hak milik orang lain, kembali ke tangan mereka, balas Alia. Di tengah kesibukannya, Alia masih menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah lamanya, rumah yang ia tinggalkan dengan sebuah catatan. Ia berdiri di depan pintu, melihat rumah yang dulu terasa seperti istana, kini terasa seperti monumen kehancuran. Ia tidak lagi merasakan kesedihan, melainkan kedamaian. Alia berjalan masuk, melihat semua barang yang masih sama seperti saat ia meninggalkannya. Meja makan yang masih utuh, foto-foto pernikahan yang masih terpajang. Ia mengambil foto pernikahannya dengan Rifki, dan melihatnya dengan tatapan kosong. Ia tidak lagi merasakan cinta, hanya sebuah kenangan pahit. Ia meletakkan foto itu di atas meja, dan berjalan keluar. Beberapa hari kemudian, Pak Hadi menelepon Alia. Nona, Tuan Rifki ingin bertemu dengan Anda. Dia ingin meminta maaf secara langsung. Alia terdiam. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Untuk apa? Sudah tidak ada yang perlu dibicarakan, jawab Alia. Dia ingin meminta maaf, Nona. Dia bilang dia menyesal. Dia bilang dia tahu dia salah, kata Pak Hadi. Alia menghela napas. Ia tahu, Rifki hanya ingin bertemu dengannya karena ia sudah kehilangan segalanya. Ia tidak benar-benar menyesal. Ia hanya menyesali kebodohannya. Tidak perlu, Pak Hadi. Saya tidak ingin bertemu dengannya, jawab Alia. Saya sudah memaafkannya. Tapi saya tidak akan melupakan apa yang dia lakukan. Alia tahu, ia tidak bisa hanya diam dan membiarkan Rifki melenggang bebas. Ia harus memastikan Rifki mendapatkan hukuman yang setimpal. Ia juga tahu, ia harus melanjutkan hidupnya. Suatu hari, saat Alia sedang makan siang di sebuah kafe, ia bertemu dengan seorang pria. Pria itu adalah seorang arsitek. Ia tidak tahu siapa Alia sebenarnya, dan Alia tidak ingin memberitahunya. Ia hanya ingin berbicara dengannya, sebagai seorang wanita biasa. Mereka berbicara tentang banyak hal. Tentang seni, tentang musik, tentang buku. Pria itu mendengarkan Alia dengan seksama, dan berbicara dengannya dengan penuh ketulusan. Ia tidak tertarik dengan uang Alia, atau kekuasaannya. Ia hanya tertarik dengan Alia sebagai seorang wanita. Alia merasakan hatinya bergetar. Ia tidak pernah merasakan ini sebelumnya. Pria itu tidak seperti Rifki. Pria itu tidak sombong, tidak serakah. Ia hanya seorang pria yang tulus, yang mencintainya apa adanya. Aku tidak tahu, kau begitu menarik, kata pria itu, matanya memancarkan kehangatan. Alia tersenyum. Kau juga. Mereka terus bertemu, dan Alia mulai merasa bahagia. Ia tidak lagi merasakan kekosongan. Ia tidak lagi merasakan kesedihan. Yang ia rasakan hanyalah kedamaian. Ia tahu, ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Ia tidak lagi menjadi Alia yang polos, yang hanya bekerja di yayasan. Ia adalah Alia Wijaya, seorang pengusaha wanita yang kuat dan berintegritas. Ia tidak lagi merasakan kesedihan. Ia tidak lagi merasakan amarah. Yang ia rasakan hanyalah kedamaian. Kedamaian yang selama ini ia cari. Dan ia tahu, ia akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang, dan tidak bisa dibangun di atas kebohongan. Waktu adalah penyembuh luka yang paling ampuh, dan Alia merasakannya. Bulan demi bulan berlalu, dan setiap hari yang dilewati terasa seperti lembaran baru yang bersih. Ia tidak lagi menghabiskan waktunya untuk meratapi masa lalu. Sebagai gantinya, ia fokus pada masa depan. Wijaya Corp kembali bersinar di bawah kepemimpinan Alia. Ia membersihkan semua praktik kotor yang pernah dilakukan Rifki, membangun kembali reputasi perusahaan dengan integritas dan kejujuran.
Para karyawan, yang kini bekerja dengan hati tenang, menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang luar biasa. Perusahaan itu tumbuh, bukan lagi dengan fondasi kebohongan, melainkan dengan fondasi kerja keras dan etika yang kuat. Alia juga mewujudkan mimpinya untuk membangun yayasan sosial sendiri. Ia mendirikannya di atas nama almarhum kakeknya, Yayasan Wijaya Berbagi. Yayasan ini tidak hanya membantu anak-anak yang kurang beruntung, tapi juga memberikan pelatihan kerja kepada para pemuda. Pak Gunawan, yang kini menjadi direktur yayasan itu, sangat berterima kasih. Ia seringkali bercerita pada Alia tentang betapa bahagianya anak-anak yang mereka bantu, dan Alia selalu tersenyum mendengarnya. Di sisi lain, kehidupan pribadi Alia juga berubah. Ia masih sering bertemu dengan pria arsitek yang ia temui di kafe itu. Namanya Bara. Bara tidak tahu tentang identitas asli Alia. Ia hanya tahu bahwa Alia adalah seorang wanita yang cerdas, pekerja keras, dan memiliki hati yang besar. Mereka tidak berbicara tentang uang atau kekuasaan. Mereka berbicara tentang seni, tentang musik, dan tentang mimpi-mimpi kecil. Bara membuat Alia merasa istimewa, bukan karena ia pewaris Wijaya Corp, melainkan karena ia adalah Alia. Ia menghargai Alia apa adanya. Suatu sore, saat mereka sedang berjalan-jalan di taman, Bara berhenti dan menatap Alia. "Alia," katanya, suaranya lembut. "Aku ingin bertanya sesuatu." Alia memandangnya, hatinya berdebar. "Apa? Maukah kau menikah denganku?" Bara bertanya, matanya memancarkan ketulusan. "Aku tidak punya banyak harta. Aku hanya punya cintaku padamu." Air mata Alia jatuh. Air mata yang berbeda dari air mata yang ia tumpahkan saat Rifki mengkhianatinya. Air mata ini adalah air mata kebahagiaan. Alia memeluk Bara erat. "Tentu saja, Bara. Tentu saja aku mau." Alia tahu, ia tidak bisa menyembunyikan identitasnya selamanya. Ia harus jujur pada Bara. Ia harus menceritakan semuanya. Keesokan harinya, Alia membawa Bara ke sebuah tempat rahasia. Sebuah galeri seni yang ia miliki, yang penuh dengan foto-foto keluarga Wijaya. "Bara, ada sesuatu yang harus kau ketahui." Alia memulai. Ia menceritakan semuanya. Mulai dari identitas aslinya, hingga rencana balas dendamnya pada Rifki. Bara mendengarkan dengan seksama, matanya memancarkan ketakjuban. "Jadi, kau adalah pewaris Wijaya Corp?" Bara bertanya, suaranya bergetar. Alia mengangguk. "Ya, dan aku ingin kau tahu, aku tidak pernah menyembunyikannya darimu karena aku tidak percaya padamu. Aku hanya ingin kau mengenalku sebagai Alia, bukan sebagai pewaris." Bara tersenyum. "Alia, aku tidak peduli siapa kau. Aku mencintaimu apa adanya. Aku mencintaimu karena hatimu, bukan karena hartamu." Alia merasa lega. Ia tahu, Bara adalah pria yang tepat untuknya. Ia adalah pria yang bisa menerima Alia apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pernikahan Alia dan Bara dilangsungkan secara sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan sahabat. Di sana, Alia melihat Pak Hadi, Pak Duta, Pak Gunawan, dan tim mereka. Mereka semua tersenyum, bahagia melihat Alia akhirnya menemukan kebahagiaan sejati. Alia mengenakan gaun putih sederhana, tapi wajahnya berseri-seri, memancarkan aura kebahagiaan yang tulus. Beberapa bulan kemudian, Alia mendengar kabar tentang Rifki. Ia sudah bebas